Ya, coba share screen. Ya. Kelihatan ya teman-teman ya? Kelihatan. Oke, tema malam ini kita belajar tentang judulnya, ya judulnya tuh Kacau Balau ya. Ayatnya juga sudah ada, saya perjelas lagi. Ya ini dia. Oke, judulnya Kacau Balau. Jadi itu diambil di 2 Raja-Raja pasal 16 ayat dan 2 Tawarik pasal 28 serta Yesaya pasal 7. Jadi 3 kitab ini berhubungan baik itu di dalam cerita ya secara historikal maupun juga isi detail-detail yang ada di situ. Nah, coba untuk adalah saya klik. Oke. Ya, ini poin utamanya adalah Raja Ahaz yang jahat memilih untuk bergantung kepada Asyur daripada beriman kepada Allah. Dan tujuan ini ada 4, yaitu menjelaskan mengapa Ahaz layak mendapat masalah ya. Terus yang kedua juga menjelaskan janji Allah kepada Ahaz dan menganalisa dosa Ahaz dengan Asyur dan mengenali kecenderungan mereka yang mencari jalan keluar sendiri daripada jalan keluar dari Allah. Nah, nanti yang 2 slide ini setelah selesai ini mungkin nanti bisa saya keluarkan gitu ya. Ini hanya untuk guru-guru saja. Jadi melalui poin utama dan juga tujuannya. Nah, kita langsung saja. Ya. Ya, Lose ada yang tahu lagu ini enggak? Who wants to be Kontrak millionaire? Kuis ya. Oke ya. Enggak terlalu inilah ya, asing lah ya. Familiar untuk kita dengar ya. Mungkin untuk di zaman-zamannya Lose saya, mungkin juga anak-anak remaja-remaja mungkin sudah ada yang tahu lah ya ini ya. Karena ini juga tidak hanya melalui platform untuk media saja di TV untuk disiarkan, tetapi juga di lewat game-game juga sudah ada gitu ya. Nah, ini memang kuis Who Wants to be a Millionaire gitu ya. Nah, dari hal ini kira-kira teman Lose sekalian gitu ya, ingat apa dari kuis ini? Ada apa yang Lose ingat? On prem. Oh ya, on a friend. Oke, ada lagi Lose. 50-50. 50-50. Oh, 50-50. Oke ya. Nah, ada satu lagi enggak Lose ya? Pilihan yang sulit. Pilihan yang sulit. Minta tolong penonton. Oke ya. Oke, yang Lose sebut itu benar itu ya. Jadi ini biasa juga disebut lifeline-nya dari permainan ini gitu ya. Yang satu adalah 50-50 gitu ya. Kalau 50 kan biasanya di jawaban untuk pilihan ganda, yaitu nanti dibuang 2 gitu ya. Jadi tinggal 2 saja gitu. Terus yang paling familiar juga phone a friend gitu ya. Jadi kalau phone a friend ya kita hubungin orang yang mungkin dipercaya bisa bantu kita gitu ya. Terus yang yakin bahwa nanti memberikan jawaban yang tepat gitu ya. Nah, yang satu lagi adalah full di audience ya. Jadi ini minta jawaban dari banyak audience gitu ya, atau banyak orang gitu ya. Ya nanti persentasenya itu dihitung mana yang paling besar, yang memungkinkan itu adalah jawaban yang benar. Nah, hari ini kita akan bahas tentang salah satu raja gitu ya. Salah satu raja yang dimana dia memimpin di kerajaan Yehuda ya.
Jadi yang dimana nanti Raja Yehuda ini adalah raja yang dicatat ya tidak baik gitu ya, raja yang bukan baik gitu ya, atau raja yang berbuat jahat di hadapan Tuhan dan mungkin paling kacau gitu ya di sepanjang kerajaan Yehuda waktu itu ya, selama pemerintahan Ahaz gitu ya. Nah, kita akan lihat bahwa di sini ketika Ahaz mendapat masalah gitu ya. Seperti kalau kuis milioner ini kan kita punya 3 poin ini gitu ya. Sementara kalau Ahaz punya masalah, ya mungkin saja dia punya pilihan-pilihan ini gitu ya. Tetapi Ahaz punya pilihan ini tapi tidak dipakai gitu ya. Dan kalaupun dipakai itu pasti kacau juga hasilnya gitu ya. Nah, tetapi uniknya adalah Alkitab selalu memegang peranan cukup penting gitu ya. Sehingga Ahaz tidak diberi pilihan ya. Ahaz juga tidak disuruh untuk telepon siapa gitu, panggil siapa gitu kan yang mungkin bisa bantu dia menolong secara tuntas gitu ya. Tidak. Terus juga pull the audience, ya siapa kerabatnya Ahaz gitu ya. Sementara kitab catat kalau Ahaz ini berbuat jahat di mata Tuhan gitu ya. Tetapi sebaliknya adalah yang menariknya adalah ternyata ada bantuan yang di luar dari 3 ini. Gitu ya. Di luar dari 3 ini yang dimana Ahaz tuh tidak punya, tetapi diberikan secara langsung gitu ya. Kita katakan gift ya gitu ya, atau anugerah gitu ya. Nah, kalau kita secara kekristenan ya kita dapat anugerah yang tidak bisa ditolak gitu ya, atau anugerah yang memang diberikan secara cuma-cuma ya, atau hadiah gitu ya. Nah, kita kenal lebih lanjut lagi. Nah, siapa Raja Ahaz ini gitu ya? Nah, sederhana ya, Ahaz itu adalah anak dari Raja Yotam. Ya, itu bisa dilihat di 2 Raja pasal 27 ayat 9. Ya, jadi dia meneruskan ayahnya, garis kepemimpinan ayahnya, tapi hanya saja bedanya adalah yaitu Raja Ahaz ini berbuat jahat di mata Tuhan. Terus juga kita mencatat Ahaz ini merupakan raja yang jahat yang ini ya, yang parah sebenarnya. Kenapa bisa dikatakan parah ya? Karena sebelum daripada Ahaz, raja-raja sebelumnya itu tuh tidak seperti Ahaz. Dan yang ketiga adalah raja yang juga membawa kehancuran Yehuda itu pada penyesatan ya. Jadi itu bisa dilihat. Nah, ini ada garis genealogi raja-raja Israel dan Yehuda ya, ini terbagi ya. Nah, nanti lose-lose bisa ingatkan anak-anak, ini sebenarnya cukup penting untuk bisa diingat gitu ya. Ketika Israel sebelum pecah kan dipimpin oleh Tuhan, tetapi setelah pecah pun Tuhan juga memimpin Israel, tetapi lebih condong kepada janjinya kepada Daud sebenarnya. Ya, karena nantinya ada garis keturunannya yang dari Yehuda, yang dimana nanti itu berhubungan dengan Mesias juga. Nah, kita bisa lihat di sini, ini Ahaz di posisi ini ya. Jadi, Ahaz dicatat melakukan hal yang jahat. Sementara raja-raja sebelumnya, 4 raja sebelumnya itu dicatat raja yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Nah, jadi sangat-sangat jauh sekali ya perbedaannya gitu. Nah, ini nanti teman lose-lose bisa paparkan ke anak-anak gini ya. Ini karena garis ini penting sekali ya, di mana ini juga mengingatkan bahwa Tuhan tuh berjanji kepada satu bangsa atau umat pilihan untuk di mana Tuhan tuh bersetia sama janjinya. Nah, ini salah satu garis kehidupan dari bukti ya, atau bukti yang di mana Tuhan tuh berpegang pada janjinya. Nah, sampai di mana nanti sampai di mana nanti Israel itu nanti masuk penjajahan di Asyur gitu ya. Sementara kerajaan Yehuda masih Tuhan pelihara. Nah, kita akan melihat lebih jauh lagi, sebenarnya apa sih kesalahannya si Ahaz ya, sehingga kita catat ini merupakan kerajaan yang jahat di mata Tuhan. Nah, jangan heran ya, kenapa? Kalau Israel itu sejarahnya itu kan saban hari masalahnya itu aja gitu ya. Jadi menyembah berhala lah, terus juga mempersembahkan korban di bukit-bukit lah, terus juga menyembah ala-ala yang lain. Dan ini sangat bertentangan dengan hukum Taurat, yang dimana itu sudah hukum Taurat saja, yang pertama sudah gagal gitu ya. Nah, kita coba baca di 2 Tawarik pasal
28 ayat yang kedua sampai dengan yang keempat. Saya boleh minta tolong Lose Lewi deh bacain deh. Oke. 2 Tawarik ya. Saya buka. 2 Tawarik pasal 28 ayat 2 sampai 4. Tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel, bahkan ia membuat patung-patung tuangan untuk para Baal. Ia membakar juga korban di Lebak Ben Hinnom dan membakar anak-anaknya sebagai korban dalam api, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel. Ia mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit pengorbanan dan di atas tempat-tempat yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Ya, thank you Lose Lewi. Kita sudah baca. Kita lihat bahwa Israel ini permasalahannya satu ya, hanya yaitu menyembah berhala yang dari dulu permasalahannya ini saja. Sementara Tuhan juga membereskan permasalahan Israel tuh di sini saja. Dari tiap generasi raja ke raja gitu ya. Ada raja yang jahat di mata Tuhan, ada raja yang benar, nanti raja yang jahat gitu lagi. Nah, terus belum lagi dapat pengaruh-pengaruh dari kerajaan-kerajaan yang lainnya, sehingga membuat Israel condong kepada Allah lain. Nah, kita lihat Israel ini sebelumnya permasalahannya adalah dengan menyembah dewa berhala gitu ya. Nah, yang mengakibatkan juga akhirnya Israel ini jadi pecah. Ya, kalau kita kembali kepada sejarahnya, nah Israel ini pecah jadi dua gitu ya. Jadi biar teman-teman bisa ingat lagi. Oke. Nah, jadi ini kerajaannya sudah terpecah dua. Satu yang di utara dan selatan ya, Israel 10 suku, Yehuda 2 suku. Nah, sampai nanti di mana Israel itu nanti jadi tawanan Asyur gitu ya. Sementara Yehuda masih dipakai Tuhan. Dan ini kenapa ini boleh dilihatkan ke anak lagi supaya ini penting bahwa Tuhan itu setia, Tuhan itu pegang janji. Nah, bahwa akan ada juru selamat yang lahir nantinya yang sebenarnya untuk menebus dosa semua orang umat percaya atau orang yang setia pada Tuhan. Oke. Nah, tadi Lose Lewi sudah baca ayatnya ya. Kira-kira Lose Lewi boleh jawab nih, apa yang menjadi kesalahan Raja Ahaz terhadap Tuhan? A. Berzina. B. Menyembah berhala. C. Membunuh. D. Menyiksa rakyat. Keren lah. Jawabannya apa Lose Lewi? B. Oh B ya, kita kunci ya. 1 miliar. Yakin ya Lose Lewi ya? Yakin. Oke, yakin ya. Ya, benar. Nah, ini poin pertama ya. Jadi kesalahan Raja Ahaz cukup jelas ya, bahwa dia menyembah berhala sehingga Tuhan menghukum. Oke, kita lanjut lagi ke yang kedua. Nah, kira-kira apa yang duitnya dari terjadi Kasiman ya? setelahnya? Duitnya nanti minta Lose Acu. Oh, Acu. Iya, Lose Acu kirimin. Akumulasi dulu dia. Oh ya. Boluy. Nah, kira-kira apa yang terjadi setelahnya? Setelah Raja Ahaz melakukan persembahan berhala seperti gini ya. Nah, di mana sesuai dengan 2 Tawarik pasal 28 ayat 5, sebab itu Tuhan Allah menyerahkannya ke dalam tangan orang Aram. Mereka mengalahkan dia dan menawan banyak orang daripadanya. Nah, sebagian yang diangkut ke Damsyik gitu ya. Jadi ada peperangan orang Aram dan bangsa Israel. Jadi dua bangsa besar itu menyerang kerajaan di Yehuda ya. Maksudnya secara besarnya ya di kerajaan Yehuda. Karena Yehuda masih banyak lagi kota-kotanya. Nah, di sini kita lihat orang Aram banyak mengangkut tawanan dari Yehuda itu dibawa ke Damsyik. Sementara setelah itu dia Raja Aram atau orang Aram menyerahkannya itu sisanya tuh kepada Raja Israel. Nah, Raja Israel juga di mana kerajaan Yehuda tuh mengalami kekalahan besar juga oleh karena Raja Israel gitu ya. Nah, di dalam Yesaya pasal 7 ayat 1 sampai
pasal sampai 1 dengan 2, kita lihat bahwa Raja Aram dan Raja Israel itu maju berperang. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Ini sesuai dengan Yesaya. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa Allah tidak sepenuhnya menyerahkan gitu ya kerajaan Yehuda itu ke tangan asing gitu ya. Jadi ini cukup penting sekali kenapa tadi garis itu boleh terus diingatkan bahwa Allah itu setia gitu ya. Meskipun memang karena kesalahan Raja Ahaz, akhirnya Allah memang membiarkan Aram dan Israel itu menghajar kerajaan Yehuda dan bahkan banyak tawanan yang diambil gitu ya. Nah, di sini posisi ini ketika kerajaan Yehuda tidak sepenuhnya kalah gitu ya. Jadi mereka sebagian ada yang tinggal di Efraim ya. Jadi Aram masih berkemah di wilayah Efraim. Nah, di dalam 2 Raja-Raja pasal 28 ayat 5 sampai dengan 6, nah kita lihat di situ dikatakan orang Aram banyak menawan rakyat Yehuda dan itu dibawa ke Damsyik ya. Nah, tidak sampai di sana saja ya. Setelah Aram menjarah, gantian nih. Raja Israel juga membunuh orang tangkas Yehuda itu sehingga 150.000 orang gitu ya, dan menawan saudara sendiri. Maksudnya ya ini kan masih saudara-saudara sendiri hingga 200.000 orang dan merampas harta serta itu dibawa ke Samaria. Nah, di sini ada uniknya ketika di 2 Tawarik ini Tuhan ada satu orang nabi ya, yang bernama Oded gitu ya. Nah, Nabi Oded ini mengingatkan Israel. Jadi kenapa mesti harus tawan kerajaan saudara-saudaramu yang di Yehuda gitu ya. Nah, itu kan tidak baik ya. Karena Nabi Oded ini juga mengingatkan Israel bahwa bangsa Israel itu juga punya kesalahan. Nah, tentu juga Nabi Oded ini mengingatkan bahwa kerajaan Yehuda jatuh ya dikalah oleh Israel itu karena Tuhan marah sama Yehuda, jadi dibiarkan. Nah, jadi Nabi Oded ini mengingatkan bahwa jangan sampai Tuhan juga akan marah kepada bangsa Israel. Akhirnya beberapa orang dari Bani Efraim ya, di waktu di Efraim itu mendengarkan Nabi Oded ini sehingga membiarkan 200 orang tawanan ini dibawa pulang ke Yeriko. Nah, Yeriko ini kan cukup dekat dengan kerajaan Yehuda dan masih bagian dari Yehuda ya. Nah, kita lihat di 2 Tawarik pasal 28 ayat 17 sampai dengan 18. Nah, boleh minta sejak lagi ya. Kalau Dinda Fernandus deh, untuk boleh bantu kita bacain. Oke. 2 Tawarik pasal 28 ayat 17 dan 18 ya. Karena orang Edom telah datang pula dan mengalahkan Yehuda serta mengangkut tawanan-tawanan. Orang-orang Filistin juga telah menyerbu kota-kota di daerah bukit dan di tanah Negeb Yehuda. Mereka pun merebut Bet-Shemesh, Ayalon, Gederot, Soko dengan segala anak kotanya, Timna dengan segala anak kotanya, dan Gomzo dengan segala anak kotanya, dan menetap di kota-kota itu. Ya, thank you Salinda ya. Nah, kita lihat bahwa kondisi di mana kerajaan Yehuda diserang 2 kerajaan besar, ini menjadi kesempatan yang baik ya untuk bangsa-bangsa lain itu juga ikut nyerang gitu ya, ikut jarah juga karena kondisinya lagi lemah gitu ya. Jadi ada kerajaan Edom gitu ya, dan juga ada kerajaan Filistin gitu ya. Nah, di mana orang Edom juga mengalahkan Yehuda ya, mengangkut beberapa tawanan dari sana dibawa gitu ya. Terus juga bahkan Filistin ini sangat-sangat ini juga ya, banyak menguasai kota-kota kecil gitu ya, kota-kota pusaka yang menjadi miliknya Yehuda. Nah, waktu itu ada di kitab Yosua sudah kasih tandain yang di mana jadi kota-kota bagian Yehuda. Nah, kota-kota bagian situ tuh dirampas sama Filistin gitu ya. Jadi menjadi kesempatan akhirnya kita bisa lihat bahwa di sini kerajaan Yehuda ini diserang 4 kerajaan besar ya. Jadi di mana kondisi situasi ini ya sulit lah gitu ya untuk Ahaz gitu ya. Nah, andai kata kita nih Ahaznya, apa yang akan kita lakukan dalam situasi pertahanan negara yang sulit kayak gini? Nah, ini jadi pertanyaan besar gitu kan. Ini juga hal yang bisa dilakukan ya. Mau di 50-50, siapa yang mau di 50-50 ya nggak bisa gitu. Terus ya kalau mau di
phone a friend kan nggak ada ya, temannya siapa? Karena kerajaannya Yehuda gitu kan. Sementara di sini ada bangsa-bangsa asing gitu ya. Nah, maupun full audience juga nggak ada, siapa teman-teman kerabat nggak ada ya. Ini dalam situasi yang sulit gitu ya. Nah, ini jikalau kita jadi Ahas, kita pasti kebingungan nih, mau gimana caranya menyelesaikan perseteruan 4 negara ini masuk gitu ya, 4 bangsa ini masuk gitu ya. Nah, kita akan lihat lagi. Nah, di sini Allah menolong ya. Dalam situasi ini Allah menolong sebenarnya kepada Ahas ya, melalui seorang nabi yang bernama Yesaya. Nah, di dalam Yesaya pasal 7 ayat 3 sampai dengan 9 boleh minta Yuli deh, boleh bacain. Bentar ya. Oke. Yesaya pasal 7 ayat 3 sampai 9. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Sir Yasyub, anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penatu. Dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang, janganlah takut dan janganlah hatimu kecut karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dengan Aram dan anak Remalia. Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya. Kemudian mengangkat anak Tabeel sebagai raja di tengah-tengahnya. Maka beginilah firman Tuhan Allah, tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi, sebab Damsik ialah ibu kota Aram, dan Rezin ialah kepala Damsik. Dalam 65 tahun Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi, dan Samaria ialah ibu kota Efraim, dan anak Remalia ialah kepala Samaria. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Ya, di sini kita lihat ya bahwa Allah tuh tidak tinggal diam di dalam kondisi meskipun Ahaz ini dia di awal kita sudah lihat bahwa dia menyembah berhala gitu ya. Dan Allah marah memang. Tapi Allah tidak membiarkan itu secara total gitu ya. Maksudnya itu tidak secara tuntas untuk memang membinasakan Israel di kerajaan Yehuda ya, bukan ya. Tetapi Allah masih mengingat dengan janjinya. Dan akhirnya Allah masih bersabar terhadap Ahaz ya, dan akhirnya memberikan pertolongan kepada Ahaz melalui Nabi Yesaya, melalui pesan ya. Yang berisikan teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang, janganlah takut dan janganlah hatimu kecut karena kedua puntung kayu api yang berasap ini gitu ya. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Ya, ada nubuat di dalam sini seperti dalam Yesaya ya. Kedua puntung kayu ini ya mungkin artinya tuh maksudnya tuh dua kerajaan ini tuh tidak lama lagi maksudnya ya. Jadi ya jangan takut gitu karena memang Allah tuh memang mau membiarkan dua kerajaan Israel dan Aram ini nantinya ke tangan Asyur ya. Nah, jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Ya, dua kalimat percaya dan teguh ini sangat identik ya dengan kalimat bahasa Ibrani pada waktu itu ya, yang mau menyatakan tentang disebut sebagai mengingat akan janji Tuhan gitu ya. Jadi dua kata ini sangat sering dipakai untuk mengingatkan bahwa Tuhan tuh tidak main-main ngomong gitu ya. Maksudnya tuh Tuhan tuh memang serius untuk memang menolong gitu ya. Tuhan juga akan memang sesuai dengan janjinya Tuhan. Karena Tuhan yang mau melakukan itu dan Tuhan mengingat janjinya sendiri gitu. Untuk kepada bangsa yang sudah Tuhan tunjuk gitu ya. Nah, kita lihat di sini kata teguh. Nah, ada satu kalimat lagi yang menarik adalah She'ar Yashub ya, yang kalau dalam Inggrisnya itu remnant shall return gitu ya, atau sisa-sisa orang yang kembali sebenarnya. Nah ini sebenarnya juga menjadi satu pesan sebenarnya ya, umat yang sisa akan kembali atau kembali kepada Allah ya, atau bisa dikatakan ini sebenarnya tuh kembali kepada Allah ya. Kalau disingkat mungkin kata yang tepat itu adalah bertobat gitu ya. Jadi She'ar Yashub ini artinya sisa-sisa orang yang kembali gitu ya. Nah ini yang mengingatkan sebenarnya Yehuda tuh juga pernah dijajah gitu ya. Nah, tapi bisa kembali gitu karena Allah mengingat janji itu ya. Nah kita lihat bahwa
Jadi makna pesan rohani dari Allah kepada Ahaz adalah bangsa Yahudi itu harus berbalik gitu ya, dan bertobat dari dosa-dosanya. Nah, untuk Lause Yuli, kita lihat ya. Nah, kalau untuk kita semua nih, menurutmu apa jawaban Ahaz? Nah, nanti kita akan cari tahu ya. Nah, untuk Lause Yuli, apa makna dari share Yasuf? Pertama, A, good job. B, santai aja. C, bertobat. D, segera takut. Bertobat. Bertobat, yakin Lause ya? Ya. Oke, kita kunci jawabannya. Oh iya, benar. Oke, jadi kita lihat ya. 500 ya. 500. Bangkrut Acul lo gini. Cul, kabur lo, Acul, Ya. kabur Cul, bangkrut kok Cul. Ya, jadi kita sudah belajar tentang makna share Yasub ya. Ini pesan dari Nabi Yesaya adalah mau kasih tahu bahwa Raja Ahaz itu harus bertobat gitu ya. Nah, kita lihat apa yang Raja Ahaz lakukan atau jawab ya. Nah, jawaban Ahaz dan tindakannya. Di dalam Yesaya pasal 7, ayat 5 sampai dengan 7, pesan Allah kepada Yesaya untuk Ahaz adalah Raja Aram dan Raja Israel sebenarnya bekerja sama ya. Kalau di dalam Yesaya ini untuk menggulingkan Raja Yehuda ya. Tadi sudah kita baca dan menggantikan Tabeel sebagai raja baru di Yehuda. Yang mungkin dengan maksud untuk bergabung bersama mereka, maksudnya itu digabung gitu ya, kerajaan Israel, Aram, Yehuda ya. Nah, mungkin teman lose-lose atau teman-teman bertanya ya, kok bisa Israel teman sama si Aram gitu ya. Nah, jangan salah, Israel ini ibu kotanya di Samaria, sedangkan Aram itu di Damsyik ya. Nah, dua ini sebenarnya berseteru gitu ya. Sebenarnya mereka ini berperang juga, tapi ada kondisi-kondisi tertentu yang dimana membuat mereka itu harus bekerja sama terlebih dahulu ya. Ya mungkin isu politiknya karena kerajaan Asyur itu semakin lama makin besar, dan ini kan sesuai dengan nubuatnya Tuhan kepada Ahaz juga lewat Nabi Yesaya yang nantinya ada di pasal 8 gitu ya. Yang dimana area warna merah ini kekuasaannya punya Asyur nantinya. Nah, jadi juga kena Israel sama Aram, nah, termasuk juga Yehuda ya. Ini cukup besar sekali kekuasaan Aram ya. Kekuasaan Asyur. Nanti setelah itu baru Babel yang berkuasa ya. Nah, kita akan kembali lagi. Nah, akhirnya Yesaya bilang ini, maka beginilah firman Tuhan Allah, tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi. Ya, jadi sekali lagi ya bahwa Yehuda tuh tidak akan terguling sampai apa yang dipikirkan Ahaz gitu ya. Israel sudah nyerang, Aram juga sudah nyerang, Edom juga, Filistin juga ya. Tapi Tuhan bilang tidak akan sampai hal itu terjadi. Jadi ini sekali lagi ini kalimat yang sangat indah sekali gitu ya, dan tidak akan terjadi. Jadi Tuhan pegang janji. Bahkan Tuhan juga melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu di tempat tertinggi yang di atas. Wah, ini sebenarnya melebihi daripada 50-50, phone a friend atau pull the audience gitu ya. Ini melebihi ya. Jadi Ahaz tuh disuruh meminta satu petanda. Sebenarnya tujuannya juga hanya untuk membuat Ahaz tuh yakin aja sama Tuhan tuh ngomong yang di atas ini tuh benar sebenarnya. Jadi sebenarnya harusnya Ahaz, kalau kita jadi Ahaz mungkin ya sederhananya kita terima gitu ya. Tetapi yang Ahaz lakukan adalah no ya, tidak ya. Ahaz justru tidak mau gitu ya. Dengan alasan yang cukup rohani sih, dia bilang aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan gitu ya. Jadi ya kita pasti terheran-heran juga apa sih yang dipikirin si Ahaz ini ya. Nah, di dalam Yesaya pasal 7 ayat 13, Yesaya dengan tegas ya, baiklah dengarkan hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga. Nah, ini menjadi salah satu hal yang dimana kita bisa tahu bahwa ternyata ya Raja Ahaz menolak gitu ya, menolak daripada tawaran daripada Tuhan. Nah, terus yang dilakukan tindakan Ahaz apa? Nah, yang dilakukan Ahaz adalah Ahaz malah punya ide gitu. Jadi dia karena di sebagian, kalau kita kembali kepada peta tadi, ya tidak ada yang dapat mendukung dia kecuali Asyur ya, salah satunya Asyur gitu yang meskipun itu juga bukan kepastian, tetapi akhirnya kita akan coba baca, belum ada percaya.
Nah, kita lihat bahwa Raja Ahas meminta bantuan kepada Asyur ya, atau Raja Tiglat-Pileser ya, yang diminta untuk mengalahkan Aram ya di 2 Tawarik pasal 28 ayat 19 sampai dengan 20. Nah, boleh minta Lose Shirley, boleh bacakan Lose Shirley. Oke, 2 Tawarik 28 ayat 19 sampai 20. Demikianlah Tuhan merendahkan Yehuda oleh karena Ahas, Raja Israel itu, membiarkan kebiadaban berlaku di Yehuda dan berubah setia kepada Tuhan. Maka datanglah Tilgat-Pilneser, Raja negeri Asyur kepadanya, hanya bukan membantu dia, melainkan menyesakkannya. Walaupun Ya. Ahas udah ya 20. Ya, oke. Nah, kita lihat ya, yang dilakukan oleh Ahas adalah Ahas meminta bantuan kepada Asyur ya, atau Raja Tilgat-Pileser ya, dengan cara membongkar ya isi rumah Tuhan ya, perkakas-perkakas yang baik itu dari emas dan perak itu diserahkan kepada Asyur sebagai persembahan gitu ya, katakanlah uang sogok gitu ya, untuk membantu Ahas itu menyerang bangsa Aram gitu ya. Dan semuanya itu terus dilakukan ya, dan mungkin bagi Ahas bahwa dan Asyur menjawabnya dengan segera gitu ya. Tetapi bagi Ahas mungkin dia berpikir bahwa Asyur ini mungkin berpihak, tetapi sebenarnya bukan ya. Kalau di dalam 2 Tawarik ini baru kita baca adalah Tuhan memang sengaja membiarkan ya, bahwa sebenarnya Asyur ini punya maksud lain juga ya. Meskipun dia membantu Ahas, tetapi sebenarnya dia juga yang nantinya dipakai Tuhan untuk mempermalukan Israel dan Aram ya, atau Damsyik gitu ya. Yang dimana nanti Asyur berkuasa besar ya, yang dimana Tuhan pakai sehingga mempermalukan Israel ya, Aram juga Yehuda nantinya. Nah, kita lihat bahwa di sini mungkin Ahas merasa dengan terus memberikan persembahan gitu ya, berupa emas dan perak, tetapi Asyur malah membuat menyesakkan gitu ya. Akhirnya membuat si Ahas makin lama tuh makin terjerumus ya. Nah, untuk Lose Shirley, apakah yang dilakukan Ahas membuat bangsanya tuh makin baik dengan memberikan persembahan kepada Raja Asyur? A, itu, B, mungkin, C, pastilah, D, tidak. Ini berapa duit nih harganya ini? Lagi diakum sama Rosalinda. Kalau tinggi baru kejawab nih. Tidak. Tidak ya, kita kunci jawabannya. Maka benar jawabannya tidak. Iya, ternyata mudah sekali pertanyaannya. Jawabannya tidak ya, benar ya. Nah, kita lihat bahwa yang terjadi itu bukan makin bagus, tapi justru Yehuda itu makin terpuruk gitu. Nah, di dalam 2 Tawarik pasal 28, 21 sampai 22, nah boleh minta Lose Santoso bacain. Tawarik 28, 21 sampai 22. Walaupun Ahas merampas barang-barang dari rumah Tuhan, dari rumah raja dan dari rumah-rumah para pemimpin dan menyerahkan semua itu kepada raja negeri Asyur, namun perbuatannya itu tidak menguntungkan dia. Dalam keadaan terdesak itu, Raja Ahas ini malah semakin berubah setia terhadap Tuhan. Ya, jadi sudah ada perbedaan ya. Jadi makin lama itu bukan dibuat Asyur itu makin bagus gitu ya, meskipun berkoalisi, tapi makin lama tuh makin buruk sebenarnya. Yehuda tuh makin terpuruk, yang tersiksa itu rakyatnya oleh karena ya raja yang seperti ini gitu ya. Ahas makin sering untuk memberikan persembahan kepada Raja Asyur gitu ya, lewat perak dan emas juga, bahkan tidak sampai di situ. Jadi Ahas waktu itu ke Damsyik gitu ya, dia lihat katanya Allah orang Damsyik yang waktu itu menyerang Yehuda itu membantu Raja Aram waktu penyerangan gitu ya. Kepada mereka lah aku mempersembahkan korban supaya mereka tuh bantu aku juga. Nah, jadi dipikir Raja Ahas adalah mungkin mungkin dewa orang-orang Damsyik itu bantu Raja Aram ngalahin dia. Jadi Raja Ahas akhirnya menutup ya tempat ibadah di Yerusalem ya.
bait Allah ditutup ya. Jadi tidak ada lagi kegiatan-kegiatan yang beribadah memang kepada Allah yang benar. Justru malah banyak dibuat bukit-bukit pengorbanan ya, seperti yang bahkan ditambah lagi ala-ala orang Mesik. Nah, ternyata ini gagal sebenarnya. Ini tidak akan membuat bangsa Yehuda tuh makin baik, justru gagal gitu ya. Nah, kenapa? Kita bisa lihat bahwa di dalam Yesaya pasal 8 ayat 1 sampai dengan 4 yang sudah tadi bicarakan, bahwa ada nubuat yang dimana nantinya tuh Israel itu akan ditawan Asyur dan Yehuda tuh dipermalukan oleh apa yang dipikir oleh Ahaz. Nah, saya akan bacakan di dalam Yesaya pasal 8. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, ambillah sebuah batu tulis besar dan tuliskanlah di atasnya dengan tulisan biasa, Maher Shalal Hasbas. Maka aku memanggil dua saksi yang dapat dipercaya, yaitu Imam Uria dan Zakaria bin Yeberekha. Kemudian aku menghampiri istriku, ia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadanya, namailah dia Maher Shalal Hasbas. Sebab sebelum anak itu tahu memanggil bapak, ibu, maka kekayaan Damsyik dan jaran Samaria akan diangkut di depan Raja Asyur. Nah, jadi sebenarnya ini dari pasal 7 kepada pasal 8, ini Tuhan mau kasih tahu bahwa apa yang dikira Ahaz bahwa raja atau dewa orang Damsyik itu hebat, ternyata bukan, karena nantinya juga akan jatuh ke tangan Raja Asyur secara penuh ya. Jadi kita bisa lihat bahwa ini dipermalukan. Nah, kita akan masuk kepada kesimpulan kita yang terakhir. Kita lihat kondisi yang sama, tapi keputusan yang mungkin berbeda ya. So, mungkin keputusannya bisa berbeda. Kita lihat dulu karya Tuhan bahwa Tuhan. Aku udah dapat dia tadi. Aku mau jawab juga tuh. Masa aku dapat duit 1 miliar dari Aco tuh. Iya, cuma 3 aja. Mungkin langsung boleh tambahin. Oke. Ya, kita lihat kesimpulan adalah kondisi yang sama, tapi keputusan yang berbeda ya. Jadi kita dengan Ahaz itu tidak beda jauh ya, teman-teman ya. Kita lihat bahwa karya Tuhan memperingatkan akan dosa enggak kepada Ahaz? Ya ada ya, Ahaz mendapat peringatan gitu ya, lewat di mana Ahaz akhirnya dikepung oleh bangsa-bangsa lain gitu ya, membuat dia jadi kepanikan gitu ya, membuat bangsa-bangsa itu jadi gentar ya, takut dan gentar. Nah, apakah kita juga mendapat peringatan akan dosa? Tentu secara iya ya, pasti kita dapat peringatan juga dari peringatan dari Tuhan akan dosa ya. Nah, lewat apa saja ya? Mungkin lewat keseharian kita, lewat teguran, lewat hal-hal yang mungkin fenomena yang mengingatkan kita bahwa saya sudah jauh daripada Tuhan. Jadi kita mendapat. Nah, bagaimana dengan penyelesaiannya? Nah, Allah memberikan penyelesaian kepada Ahaz melalui Nabi Yesaya, tetapi Ahaz menolak. Nah, bagaimana dengan kita manusia? Harusnya kita tuh seharusnya menerima ya. Ya mungkin meski masih banyak orang yang di sana mungkin belum mendengar akan Injil ya. Tapi kita sudah menerima Injil dan tentu harusnya kita tuh menerima penyelesaian dari Tuhan ya melalui pertobatan gitu ya. Dan di sini kita lihat Allah juga membuat karya pemulihan ya. Bagi Ahaz gimana? Ya karena Ahaz menolak ya bagaimana bisa dipulihkan? Ahaz makin lama makin jahat ya, bahkan membuat dewa-dewa yang membuat bangsa Yehuda akhirnya sesak ya, hidupnya tuh jadi sesak karena perbuatan raja yang seperti gini. Nah, bagaimana dengan kita? Ya tentu kita diberi pemulihan ya melalui Kristus ya. Ketika kita sudah boleh terima Kristus, maka melalui salibnya kita boleh pemulihan. Nah, apa upah yang didapat dari Ahaz ketika menolak ya dan juga menolak penyelesaian dan menolak pemulihan? Tentu dia dipermalukan ya. Lewat seperti tadi dalam Yesaya pasal 8 bahwa mungkin dikiranya Allah Damsyik dapat membantu dia, tetapi ternyata Israel, 10 suku itu, dan Aram itu sudah dijara sama Asyur dan dikuasain oleh Asyur secara penuh ya. Jadi apa yang Ahaz pikir itu ternyata sia-sia ya. Nah, bagaimana dengan kita? Ya mungkin kalau kita menerima Kristus ya, kita menerima Kristus sebagai juru selamat, tentu kita akan diangkat ya. Kita akan menerima upaya diangkat sebagai anak ya. Untuk kita boleh menerima anugerah keselamatan. Kamu tahu nggak jamnya? Nah, keputusan apa yang sekarang kita ambil sekarang? Nah, ini yang menjadi pertanyaan refleksi kita untuk kita melihat sampai sejauh mana kita Oh, happy birthday. Oke, birthday juga.
Di luar ya. Oke, sampai di sini lose slide saya. Bye. Kira-kira ada yang mau ditambah atau ada yang Jam. mau di komen? Oke, Win. Cara hidup kan? Gimana cara hidupnya? Mana susah? Hidup kan? Ya, terima kasih ya, Mas Hendra yang hari ini membawakan materi. Hari ini sangat membuat suatu kejutan ya, dengan suatu inovasi baru, yaitu dengan memasukkan kuis Million Wants to be a Millionaire ya. Jadi berupa kuis, jadi saya rasa ini adalah satu hal yang sangat menarik dan kemudian nampak sih benang merahnya ya dari awal hingga akhir. Dari saya ya, mungkin pendapat saya itu di bagian akhir. Jadi porsinya itu sangat baik ya, narasinya sangat lengkap diceritakan, kemudian bisa menggambarkan bagaimana mengapa Yehuda ini bisa sampai mendapati masalah seperti itu, dan bagaimana Ahaz itu berkali-kali ya menolak ya, bahkan sebelum Nabi Yesaya itu juga ada juga peringatan dari Nabi ya. Kemudian dia juga tidak mendengar, kemudian Nabi Yesaya dia juga tidak mendengar dengan Tuhan, dia juga mencari alasan. Nah, kita melihat ya dari cerita tadi Lase Hendra, kita melihat dinamikanya. Bagaimana Tuhan sudah menepati janjinya kepada Yehuda ya melalui janji keturunan Daud. Ya, tetapi Ahaz ini yang bandel, mengandalkan kepintarannya sendiri, kemudian hubungan-hubungan politiknya ya. Nah, cuma yang saya dapati ini di bagian khususnya menghubungkan dengan kehidupan sekarang. Nah, ini di bagian tadi ada tabel ya di akhir ya. Kondisi yang sama dengan keputusan yang berbeda. Ya, di sini ada beberapa tabel, karya Tuhan, peringatan akan dosa, penyelesaian, pemulihan upah. Nah, di bagian yang bawah penyelesaian, Cong, ya. Kalau misalnya Raja Ahaz, bagaimana penyelesaiannya bahwa dia menolak gitu ya. Tapi yang di manusia itu dia kamu tulis seharusnya gitu. Saya rasa lebih baik kamu tulis bagaimana kita itu menerima atau bertobat gitu ya. Lebih jelas daripada kamu tulis seharusnya gitu ya. Karena menolak dan seharusnya itu seharusnya apa gitu ya. Nah, seharusnya kita ada satu kata yang langsung sudah bisa kita dapati gitu ya. Nah, mengenai upahnya itu diangkat gitu ya. Diangkat itu adalah manusia yang berdosa menjadi anak-anak Allah. Tetapi bagaimana dengan kita yang sudah menjadi anak Allah tapi kita berbuat dosa gitu ya. Berarti bisa dikatakan diangkat dan diampuni gitu ya, atau diampuni. Nah, kemudian menghubungkan dengan yang terakhir ya, ada beberapa pertanyaan seharusnya yang bisa diajukan sih. Misalnya ya, apakah di dalam hidup ini ya, di dalam hidup ini kehidupan kita juga seperti Raja Ahaz ya. Nah, kira-kira kehidupan kita apa saja yang seperti Raja Ahaz. Kemudian ini bisa dikaitkan dengan beberapa aplikasi sebenarnya. Misalnya di dalam pengambilan keputusan ya, dan mungkin sering sekali kita mengandalkan pemikiran sendiri, kemudian kepintaran sendiri dalam menyelesaikan banyak hal gitu. Nah, mungkin bisa dikaitkan ke ranah aplikasi seperti ini. Ya. Nah, sisanya saya rasa tidak ada masalah yang begitu besar ya. Lase, apakah ada yang ingin memberikan pendapat? Entah. Cuma Ya. tadi mau kasih tahu slide yang pertama, contoh itu 2 raja-raja 25, Acung tulis 27 ya. Salah tulis atau pas yang pertama? Kita tuh mau tanya contoh yang di 2 Tawarik 28 tuh apa artinya, kan Ahaz sudah semakin jauh dari Tuhan tuh. Tapi kan di ayat berapa katanya, ayat 22 katanya dia semakin berubah setia terhadap Tuhan. Artinya tuh apa contoh? Di mana Lase 2 Tawarik berapa? 2 Tawarik 28 ayat 22. 28 ayat 2. Karena tidak ngerti, maaf. Ya, ini
ada penjelasannya ya Lause ya. Dalam keadaan terdesak itu Raja Ahaz ini malah semakin berubah setia terhadap Tuhan ya. Ada keterangannya ya. Terdesak dia baru setia. Jadi sudah terdesak Raja Ahaz malah semakin berubah setia kepada Tuhan. Oh, coba itu aja terdesak semakin setia kepada Tuhan ya. Kan Iya, seterusnya kan dia tetap tidak setia ya. gitu. Nah, tetapi jadi begini, di dalam prosesnya, dalam keadaan terdesak, dia malah semakin berubah setia kepada Tuhan. Tetapi ini kan ada waktu ya, jeda waktu yang Alkitab tidak catat. Nah, dia melihatkan situasi politik yang sepertinya kalau kelihatan mata dengan rasio kita, kayaknya kalau andalkan Tuhan ini nggak mungkin ini. Ya, jadi dia segera melakukan hal-hal politik ya. Kemudian dia mencoba memakai dewa-dewa lain dan sebagainya. Nah, ini hal yang sangat umum ya terjadi ya bagi kita juga gitu. Ya di saat kita terdesak kita cari Tuhan. Kayaknya ini Tuhan ini nggak ampuh ya, kita cari yang lain gitu. Ini mungkin seperti itu kita dapat mengerti ayat ini. Ya, sisi contoh. Oke. Ayat yang tadi salah tuh yang mana ya? Lause Fangfang. Ada beberapa tuh Lause yang mana ya? Yang slide pertama tuh Acong yang 2 raja-raja 27, Acong tulis kalau di Alkitab cuma 2 raja sampai 25. ya itu kayaknya di 2 2 raja-raja 16 dah. 2 tahun. Oh iya. 2 raja. Dengan Yotam. Oh, mungkin harusnya 2 Tawarik 27 9 tuh benar sih. Karena itu terakhir untuk gantiin Yotam ke Ahaz. Bukan ayatnya salah dah itu. Tawarik itu benar. Nah, Ya, harusnya 2 Tawarik, ini 2 raja-raja. Pasal 16 dah. Itu 27 kan enggak ada tuh di 2 raja-raja. Ya, mungkin karena tahu 2 Tawariknya yang ini, jadi saya ketik ini. 2 Tawarik 27. Ya, 2 Tawarik 27 9. Ayatnya benar tapi kitabnya salah. Kitabnya salah. Ya. Ada satu lagi tuh Lause. Ada satu lagi tadi. Yang tadi Lause tulis 2 raja-raja berapa ya? Itu harusnya 2 Tawarik ya. Di bagian 2 raja-raja 28 itu Lause. Ayatnya ke berapa ya? Agak tengah Lause. ini yang tadi ya berarti ya, 2 Tawarik. Iya. 9. Lagi Lause turun bawah lagi. Lagi. Bawah lagi. Apa sih? Tangan lagi. Yang ada tulisannya besar 2 raja-raja. Oh, 2 raja-raja. Nah ini Lause. Itu Ya, 2 oke. Tawarik. Iya, ini ada 2 Tawarik. Oke, thank you Lause. Lause Fangfang, tadi pertanyaan Lause Fangfang itu kalau saya tangkap sih dari ayat yang dibaca tadi, Raja Ahaz itu malah semakin berubah setia terhadap Tuhan. Maksudnya kesetiaan kepada Tuhannya itu berubah, dia nggak setia gitu. Kalau yang saya tangkap ya begitu. Kemudian kan dilanjutkan di ayat ke-23, ia mempersembahkan korban kepada para Allah orang Damsyik, dan dia juga merampas perkakas bait Tuhan. Jadi maksudnya itu dia ini berubah, tidak setia kepada Tuhan. Jadi dia menyembah Baal-Baal ya, Baal-Baalnya ini bangsa Aram. Bahkan dia juga memerintahkan Imam Uria itu untuk melihat bagaimana mesbah Baal di sana. Dia mencontoh, kemudian dia membuatnya di dalam bait Allah itu. Jadi kejahatan yang sungguh luar biasa dari Ahaz ya. Ya, Lause, ini saya tadi coba dengan langsung bahasa aslinya. Emang bahasa Indonesia ini agak
bisa menyesatkan ya tanda koma dengan ininya gitu ya. Kalau dalam bahasa aslinya begini ya, di dalam keadaan yang terdesak ya, Raja Ahaz semakin berdosa kepada Yahweh. Nah, ini lebih jelas ya. Jadi semakin berdosa gitu. Bahkan Mandarin juga seperti itu. Ya kalau kita lihat di dalam bahasa Mandarin, dia katakan di dalam keadaan yang sangat urgent, terdesak, dia makin hari makin melanggar Yahweh. Ya, Yue fa de zui Yehova. Ya, jadi maksudnya seperti itu ya. Kalau bahasa Indonesia seolah-olah kayaknya agak bingung gitu. Ya, semakin setia tapi kok semakin mempersembahkan korban ke dewa Ya, yang lain. Iya, makanya saya bingung kenapa dia tulis semakin berubah setia. Maksudnya setianya berubah, mungkin maksudnya seperti itu ya. Iya, setianya Ya, berubah. Kalau saya tangkap begitu. Tapi anehnya kenapa tidak langsung aja, malah tidak setia gitu. Dan ini juga bukan setia, kalau dalam itunya itu benar-benar bukan masalah setia, tapi dia berdosa, semakin berdosa kepada Yahweh. Ya, mungkin ada, makanya kita juga di dalam membaca Alkitab, ya kita coba ada beberapa bahasa Inggris, ya ESV, atau kemudian beberapa King James Version, atau mungkin ada yang bisa bahasa Mandarin atau bahasa asli. Kadang kita coba cross-check yang kata-kata yang seperti ini ya. Kok kayaknya aneh ya, berubah setia seperti ini. Nah, itu bisa kita cross-check ya. Oke, 谢谢老师芳芳，谢谢老师Lewi ya. Ya, Sisi Chandra, Mas Lewi, Sisi juga. Iya, sama-sama. Saya masih ini ya, masih kurang jelas ya soal yang anaknya Yesaya itu. Tadi kayaknya fokusnya ke bertobat ya dengan Lause Hendra. Ya, Lause ya. Iya, Lause. Anak Yesaya bukannya kan kalau di dalam Yesaya itu kan disebutkan anak Yesaya itu ini ya tadi siapa namanya Syiar Yasub. Nah, Syiar Yasub. Kemudian yang kedua itu kan namanya Maher Shalal-Hasbaz itu di pasal 8. Ya. Iya. Iya. Ini sepertinya kedua anaknya ini sebagai nubuat untuk yang akan datang ya. Syiar Yasub itu kan tadi artinya apa? Sisa itu akan kembali ya. Sisa orang itu yang kembali gitu ya, remnant shall return gitu. Sisa orang yang kembali ya. Maksudnya? Ya. Maksud itu sisa orang yang kembali itu sebenarnya itu lebih ke ini ya. Kalau aku lihat di tafsiran buku ESV ku di sini, dia tuh lebih kepada cuman sisa suku Yehuda ini yang sebenarnya Tuhan pegang. Iya, ini pasti anak-anak juga bingung ini dengan kok bisa tiba-tiba muncul anak Yesaya, terus artinya seperti itu. Kalau saya baca sih, sisa itu akan kembali itu mengacu kembali bahwa orang Yehuda itu kelak akan kembali dari pembuangan. Jadi ini kan sebagai nubuat juru selamat itu ya, Mesias. Iya benar, lebih ke sana. Ya. Kemudian yang kedua itu kan Mahar Shalal Hasibaz. Tadi ada disebutkan juga ya, Lause Hendra ya? Ada, tapi tidak di slide, tidak langsung tulis, karena itu cuma bacaan saja. Karena tujuannya adalah yang terakhir di ayat keempat, bahwa apa yang Ahaz percaya kepada Allah Damsyik, itu sebenarnya itu bukan yang benar. Karena juga ditumbangkan oleh Asyur, yang dimana Tuhan juga berkehendak Asyur yang nanti kuasain itu. Karena kalau dilanjut lagi di pasal 8 ayat yang 5, itu ada penyerbuan Asyur ke Yehuda. Dan ada nubuat-nubuat Yesaya itu tentang ini juga, tentang Asyur tuh sebagai lebah, itu sebagai lalat yang banyak gitu. Sebenarnya itu maksudnya. Iya. Jadi sebenarnya untuk kitab Yesaya itu lebih banyak nubuat ya. Jadi mungkin masih anak-anak juga pasti kurang paham ya soal itu ya. Yang jelas ya ini ya Tuhan tetap pada janjinya akan kedatangan Mesias meskipun
ini kerajaan ini akan hancur, kerajaan Yehuda dengan kerajaan Israel itu kan akhirnya ditawan dan menjadi bangsa dibuang ya, hidup dalam masa pembuangan, tetapi akhirnya itu akan bangkit kembali melalui adanya Mesias ya. Paling itu aja yang ditekankan ya, nubuat akan kedatangan Kristus ya, Tuhan Yesus, Allah tetap pada janjinya. Nah, menariknya di sini Tuhan memerintahkan Yesaya untuk mengajak anaknya ya menghadap Raja Ahaz itu. Karena nama ini kayaknya Lose. Jadi tujuan nama ini sebenarnya tuh mau kasih tahu bertobat sebenarnya. Cuman kalau untuk diarahkan kepada keseharian hidup orang Kristen ya harus bertobat. Karena kan ini kan nubuatnya bagi Ahaz, tapi sebenarnya tidak bagi Ahaz lah, tetapi justru mungkin bagi umat pilihannya itu gitu. Kalau saya sih pemikirannya kan Raja Ahaz ini kan merasa kerajaannya itu akan hancur ya karena diserang oleh berbagai pihak. Tapi Tuhan itu menguatkan bahwa dengan sisa-sisa mereka itu mereka akan kembali dari mereka akan bangkit kembali dengan adanya Mesias nantinya. Jadi itu sebagai penghiburan kekuatan bagi Raja Ahaz gitu dari nama anaknya itu ya. Itu harusnya seperti itu. Iya, sisa itu akan kembali. Ya, cuman kan Ahaz tidak seperti itu. Iya. Jadi kalaupun kitab ini ditulis berarti kan kembali ke pembaca. Buat kita-kitanya lagi. Dan buat anak-anak remaja lah, berarti mungkin mana tahu di dalam kehidupan remaja-remaja, dari kehidupan kita, mungkin kita sering ketemu yang namanya Syair Yasub di dalam kehidupan. Nggak tahu bentuknya seperti apa. Mungkin dari sekolah minggu, dari firman, dari khotbah. Tes. Ya, mengenai tadi nabuatannya Immanuel ini ya memang ini ada sedikit pembahasan khusus juga ya mengenai siapa Immanuel yang dimaksud begitu ya. Karena begini dasarnya, ada yang berkata seperti ini. Kalau misalnya ini merujuk kepada Yesus, gitu ya. Nah, tetapi kan ini di dalam konteks perang, ya kan? Nah, saat itu sudah melebihi jangkauan daripada Yesaya dan Ahaz gitu. Ya, karena Yesusnya belum datang, sekarang mau perang gitu. Kalau misalnya emang ini merujuk kepada sesuatu yang jauh, berarti tidak ada signifikansi di jarak dekat. Nah, itu ada satu juga pandangan seperti itu. Namun ini tidak menjadi masalah yang besar ya, karena ini suatu hal yang seperti kita katakan double fulfillment gitu. Nah, sekarang ada dua pandangan paling besar ya, walaupun ada banyak lagi. Siapakah Immanuel itu? Yang paling dekat itu ada yang beranggapan Hizkia, Raja Hizkia. Yaitu di mana keturunan Raja Hizkia itu yang nanti akan memperbaharui daripada kerajaan Yehuda. Dan kemudian terakhir digenapkan oleh Yesus. Ya, Immanuel sejati gitu ya. Nah, tetapi intinya tetap sama bahwa Immanuel tadi itu adalah sebenarnya adalah janji Tuhan. Ya, dia tepati janjinya. Dan kemudian tujuannya yaitu sebenarnya agar Ahaz percaya gitu. Ya. Nah, walaupun Ahaz menolak juga, tapi Tuhan tetap memakai ya dan menyatakan janjinya bahwa orang-orang yang itu akan kembali gitu ya. Nah, kemudian bangsa Yehuda, bangsa Israel itu rebuild lagi. Nah, kemudian di zaman Yesus tuh Tuhan kembali mengumpulkan umatnya dan kemudian menebus di dalam dosa. Nah, ini juga merupakan satu link ya, Acong ya, nanti mungkin bisa dikaitkan juga tadi ya, bagaimana benang merah Immanuel ke Yesus Kristus. Ya. Merujuk kepada Yesus, kemudian tadi Laus Lewi sudah berikan masukan bahwa perlu penjelasan bahwa sedikit saja bahwa Yesaya apa yang sering dalam
dinyatakan oleh Nabi Yesaya itu sebenarnya ada satu nabuatan-nabuatan, ya, yang kemudian nanti digenapi oleh Yesus Kristus, ya. Jadi saat Natal kita sering berkata Immanuel, Allah beserta kita. Nah, sebenarnya itu sudah diramalkan dahulu, gitu ya, bahwa Allah ada di tengah umatnya itu yang menderita, gitu. Kemudian terpisah ya, tercerai-berai gitu ya. Kemudian saat Immanuel datang disatukan kembali gitu ya. Itu janji Tuhan ya atas kedatangan Mesias. Nah, mungkin itu bisa dikaitkan. Tadi Lase Herman mau ngomong ya? Iya, tes. Antri ini tadi harusnya Lase Henry duluan nih. Saya nggak sopan motong antrian. Ko Henry, silakan. Nggak jadi. Kita ikutin aturan. Nggak jadi. Nah, Rajuk Lase Henry. Rajuk dia. Iya. Saya sih mau memuji Acong aja loh, contoh. Ini Oke, silakan. idenya brilian. Ya jangan Brilian, di sini lah kok mau mujinya kok. Ya kalau aku kritik aku langsung ke kau Jong. Kalau memuji rame-rame tuh. Harusnya bawa kritik aja ke rumah. Ini idenya brilian nih, tendang banget ini. Kalau kayak minum yang bersoda ini nendang banget. Cuma saya ngusul, Jong. Yang bagian menghubungkan itu, yang tadi kayak contoh yang ngomong, selain itu mungkin ada satu slide yang kayak gambar, ini kan kayaknya selain Who Wants to Be Millionaire, ada inovasi tentang pelajaran geografi juga nih, banyak peta-peta. Nah, peta-peta yang tadi ancaman Yehuda itu di tengah-tengah ada bangsa yang lain 4, yaitu ada gambar panah-panahnya itu. Nah, itu Ya. kalau dihubungkan ke kita yang di tengah-tengah itu kan gambarnya jadi gambar peta juga. Nah, di tengah-tengah kita itu ada mungkin teman atau orang lain atau apa, waktu kita kendala, apakah kita ngandalkan yang sesama itu dulu atau kita bergantung pada Tuhan. Saya sih unik sekali ada kata yang percaya dan teguh jaya itu loh. Kalau bisa dibawa sampai ke ujung pelajaran supaya anak-anak remaja itu, oh iya kita harus percaya sama Tuhan supaya teguh jaya ya. Kata Alkitab kan itu kan, kata firman Tuhan. Nah, kita buat yang terakhir supaya lebih nendang tuh bukan who wants to be millionaire, pertanyaan terakhir, who wants to be disciple. Wow. Ganti. Jadi buat pertanyaan, apakah kita akan sama seperti Ahaz? Kita kalau ketemu kendala atau apa yang kita akan bergantung atau percaya? A, ini teman. B, komunitas. Atau C, percaya pada Tuhan supaya teguh jaya, supaya ada kata kunci yang bisa dibawa anak murid ingat nih di dalam pelajaran yang berkesan ini gitu. Saya sampai situ aja sih, Tong. Nanti kepanjangan, nanti lo lain mau ngomong. Terima kasih. Bisa, oke. Nanti aku buat satu slide. Kalau saya setuju ya, bagus sekali pemaparannya itu dan menarik. Cuman ada satu yang saya lihat hilang ya, soal judulnya kan kacau balau. Tapi penekanan kata kacau balau itu tidak ada di dalamnya. Meskipun ya secara tersirat di dalam itu ada kekacauan begitu ya. Ada satu kondisi di mana tidak menurut bahkan melakukan sesuatu yang lain yang lebih parah. Jadi keadaannya menjadi tambah serius begitu. Tetapi penekanan kata kacau balaunya itu tidak ada, sedangkan judul kita kacau balau. Apakah teman-teman lain ada lihat kata-kata itu muncul? Dan menurut saya itu penting karena judulnya kan kacau balau gitu. Menurut teman-teman macam mana? Ya, itu saya setuju juga dengan Lause Limson ya. Kan ini saya juga udah lihat di Show Me Jesus. Intinya itu adalah kacau balau karena tidak mengandalkan Tuhan gitu. Ya sebenarnya intinya gitu ya. Mengapa bisa sampai keadaan seperti ini? Karena tidak mengandalkan Tuhan. Cuma mungkin karena ya saya mengerti karena alurnya itu dibentuk dengan benang merah dengan Who Wants to Be a Millionaire itu.
ya, sehingga itu menjadi satu fokus yang menjadi kalau kita highlight-nya. Tetapi bisa kita coba gabungkan ya dengan satu permainan. Ada juga ini saran dari Show Me Jesus, tapi saya sedikit ubah gitu ya. Mungkin di awal mungkin ya bisa dibikin satu tulisan atau tulisan yang agak kacau. Ya. Nah, tulisan yang agak kacau kemudian suruh orang baca. Ya. Nah, kalau misalnya kita lihat ini tulisan kacau ini kan susah gitu ya. Gitu. Gimana caranya kita menghadapi seperti ini? Nah, kalau hidup kita kacau nih, banyak kendala, banyak masalah, apa yang harus kita lakukan? Nah, ada satu permainan namanya Wants to be a Millionaire. Gitu ya. Kalau dia menghadapi masalah nih, dia sudah sejalan buntu. Nah, ada 4 telepon teman, 50-50. Nah, ini jadi bisa linknya, jempatannya ke situ dulu. Menurut saya ya, sebelum daripada dari awal kita banyak menjelaskan tentang Wants to be a Millionaire. Jadi, kita benang merahnya justru dalam kendala ini apa yang kita lakukan sebagai murid Tuhan. Nah, setelah kita lihat Wants to be a Millionaire, kita kembali ke dalam kitab. Nah, kita akan melihat seorang raja, ya bagaimana dalam pergolakan-pergolakan dan kekacauan, apa yang dia pilih gitu ya. Nah, kita baru jelasin loh bagaimana semakin parah gitu. Karena dia bukannya mengandalkan Tuhan, tetapi menolak Tuhan, mengandalkan sana-sini gitu. Ya. Nah, mungkin itu bisa ya, Law Slimson. Ini saran saja. Ya, cuman untuk penekanan gitu contoh supaya kita kan murid bisa menangkap maksudnya gitu kan. Memang menurut saya sih kalau kita pikirkan, kita nalarkan gitu, tapi kan murid mau ada satu kata yang jelas di dalam, yang terkandung di dalam yang sesuai dengan judul apa nih ya yang kita buat gitu. Atau mungkin kita mau ganti judul supaya sesuai dengan presentasi yang dibuat. Kalau ganti judul, kita harus ganti publikasi juga. Tapi publikasi sudah dibikin. Jadi kemungkinan tidak. Nanti ya. Oh, ini untuk yang ke depan ya? Sorry. Yang ke depan. Kalau menurut saya itu lebih ke ini ya, urgent dan genting gitu. Okay. Karena kondisi Ahaz ini sangat terjepit. Dia diserang oleh Israel, terus bangsa Aram ya. Kemudian bahkan Edom dengan Filistin pun mengeroyok Yehuda gitu. Itu bisa dilukiskan di dalam Yesaya pasal 7 ayat 2 ya. Dikatakan, maka hati Ahaz dan rakyat gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Bagaimana pohon yang kokoh di hutan itu bisa bergoyang ya. Jadi itu melukiskan bagaimana suasana Ahaz dan rakyatnya pada saat itu sangat kejepit. Jadi kondisi yang urgent dan genting gitu. Maksud dari kacau balau di sini ya mungkin bisa lebih dilukiskan kembali dari gambar peta. Itu kan kelihatan ya yang gambar peta siapa tadi, Rosa Acong. Oke, kalau misalnya pakai bahasa dalam keadaan terdesak bagaimana? Judulnya itu dalam keadaan terdesak. Tapi aneh ya. Atau itu kalau bahasa Jambinya kepepetan contoh. Iya. Di saat kepepet gitu. Ini yang seperti semakin berdosa atau semakin semakin istilah dia melakukan sesuatu yang bukannya memperbaiki masalah, malah pertama masuk ke dalam lubang yang lebih dalam lagi. Berarti sudah jatuh tertimpa tangga pula ya? Mungkin. Rasanya sih tidak masalah lah, itu kan memang kacau balau juga jatuhnya. Iya. Nah, kacau itu kan pengertiannya bisa sampai ke sana juga, bahwasanya itu sudah kekacauan Yehuda aja. Secara kandungan memang itu sudah kacau balau. Maksudnya waktu kita menjelaskan itu, kata-kata itu kan harus menjadi satu gambaran dari kita ngomong ke murid itu. Mungkin bisa. Saya rasa tidak perlu dipaksakan sampai harus kata-kata itu juga tidak masalah, ada rasa. Kalau menurut aku sih oke-oke aja sih rasanya sih. Kalau kita cerita sesuatu
tanpa judul itu sama sekali keluar dari ucapan kita, menurut aku judulnya yang harus kita perbaiki kalau gitu. Tidak. Kalau aku sih tidak masalah sih rasanya. Tapi itu terserah yang lain lah. Pakai penjelasan yang Tuhan tahu itu aja mungkin di bagian Ya, belakang. jadi begini, saya juga nggak mau hanya untuk tambahkan itu untuk judul, tapi bagaimana kalau kita bisa juga membuat materi kita semakin nendang seperti kata Langsung Herman. Nah, di awal itu gambar kacau ya, tulisan kacau ya, suruh baca nggak bisa ya. Tetapi nanti yang di bagian Yesus itu, kata itu sudah diperbaharui, dan itu sebenarnya satu ayat. Ya, jadi ayat yang sudah rapi. Jadi kita bisa katakan Yesus membuat keadaan kacau ini menjadi teratur gitu ya. Nah ayatnya itu ya berhubungan dengan mungkin janji tadi atau tentang saat kita pilih satu ayat yang bagaimana Tuhan tidak akan melupakan janji-janjinya gitu. Nah ini kan ada tulisan kacau balau ya. Nanti pakai ayatnya itu berantakan seperti itu. Nanti di bagian mana tuh ternyata yang kacau balau itu tadi ada ayatnya gitu. Nah sehingga Ini itu sudah sebenarnya gambar. Ya memang saya sengaja masukin tulisan kacaunya kan tipis. Ada ayatnya gitu. Nanti tanya bisa baca nggak kelihatan. Oh nggak kelihatan ya, kita nggak usah perbaikin. Tuh. Oh, oke. Ya. Nah, mungkin nggak usah langsung diperbaikin aja, Cong. Oh gitu ya. Kita linkkan ke apa? Linkkan ke yang tadi itu. Dalam keadaan seperti ini biasa kalau kita nggak bisa baca, kita nggak bisa apa yang kita lakukan gitu. Baru bisa ke 4 pilihan yang phone a friend, 50-50, X the audience, dan sebagainya gitu. Nah, baru ya. Saya setuju, sudah bagus. Maksudnya itu apa? Mungkin penjelasan kita saja ya. Selainnya tetap saja, tapi waktu penjelasan kita, jadi kita harus memberikan satu penekanan ke hal demikian. Dan seperti tadi kan ada gambarnya, tapi kan waktu Atong memaparkannya dia tidak menyebut sama sekali kacau balaunya lukisan itu ya. Tidak ada keterangannya. Kalau dibuat keterangan tadi kan menjadi menarik juga. Dan waktu terakhir itu kesimpulan yang di terakhir itu mungkin bisa Tuhan Yesus memperbaiki kita dalam kehidupan berdosa kita yang kacau balau ini untuk dipulihkan gitu ya. Itu mungkin ada bagusnya juga kita mengambil kata itu untuk menjadi penekanannya. Ya baik, nanti silakan Mas. Ya, titik terangnya itu di Yesaya itu. Tuhan lewat ini ya, Tuhan lewat Nabi Yesaya, khususnya di ayat ke-7 ya. Ke-7, tetapi Tuhan Allah tidak akan, maka beginilah firman Tuhan Allah, tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi. Jadi kegalauan yang terjadi pada Raja Ahaz itu sebenarnya tidak akan terjadi gitu. Dan Raja Ahaz ini sebenarnya raja yang sangat beruntung ya, dia menerima nubuat bahwa akan datang juru selamat itu. Raja yang menerima nubuat itu ya, raja pertama yang menerima nubuat itu ya. Jadi titik terangnya di sana. Tuhan menghapuskan segala kacau balau itu, kegalauan Raja Ahaz, tapi dia tidak menerima. Dia malah semakin berubah setia ya, semakin berbalik dari Allah. Nah, saya rasa ya masukan Lausu-Lausu itu sudah sangat baik. Ya paling di dalam penekanan saja ya, dalam pengajaran. Ya kita coba masukkan ya, supaya mungkin lebih kelihatan hal ini sangat suatu hal yang serius, sangat kacau gitu ya. Kalau bahasa Hokkiennya, aduh jalat lah nih orang ini. Sudah begini, kok masih begini. Nah, sangat parah gitu loh. Kacau banget keadaannya gitu ya. Nah, itu mungkin perlu bagaimana narasi kita sehingga membuat nuansa itu keluar. Nah, itu ya coba kita lakukan. Nah, mengenai variasi-variasi yang Lause ingin buat tadi, misalnya ingin tambahkan bagaimana Yesus memulihkan dan sebagainya, jika waktunya mencukupi, dan Lause merasa ini merupakan ada benang merahnya juga, ya silakan ditambahkan. Bisa lah contoh, nanti tinggal kita improvisasi kan.
supaya kita bisa menjelaskan bahwa keadaan si Raja Ahas ini bukannya bertambah baik tapi bertambah kacau ya, dengan tindakan-tindakan sendiri gitu. Padahal Tuhan memberi dia kesempatan nubuat segala macam, itu kan harusnya dia bisa tahu tuh, harusnya bagaimana dia harus bersikap, tapi dia tambah kacau gitu. Kalau Henry ada? Contoh mungkin nih, kalau aplikasinya tuh gini, contoh maksudnya tuh nggak jauh juga dengan cerita tadi. Pas itu terkadang kita itu kan harus mengambil keputusan dalam keadaan yang terdesak dan terjepit mungkin ya. Nah, siapa yang kita andalin? Jadi mungkin dari cerita Ahas ini membawa kita tuh melihat sebenarnya kan. Kalau saya di posisi Ahas juga, saya rasa mungkin saya akan ambil jalan yang sama. Saya akan cari koalisi yang kira-kira bisa membantu saya untuk melawan 4 negara kan, kita sebut 4 negara ya. Nah, dan logika manusia kan begitu, maksudnya itu secara nalar. Nah, kalau dalam kenyataan hidup sehari-hari kita juga gitu kan, kita kan pasti akan memikirkan secara nalarnya harusnya kayak gini, nolong diri kita itu seperti ini, minta tolong sama orang lain ya. Kan istilah tuh mungkin ya Tuhan nggak kelihatan gitu kan, gimana yang paling kelihatan yang punya pasukan dong, yang secara tampak di depan mata kita gitu. Nah, siapa yang kita andalin di saat seperti ini gitu. Nah, mungkin satu bentuk refleksi aja anak-anak untuk memikirkan kalau kamu dalam situasi terjepit, mungkin secara manusia kita mau mengambil jalan yang ya manusia lakukan, maksudnya itu umumnya lakukan gitu. Tapi ada kalanya kita perlu mendengar suara Tuhan juga, maunya gimana cara nolong kita itu. Itu aja sih contoh tambahannya. Untuk refleksinya aja sih mungkin untuk aplikasi. Benar penting sih nalar untuk minta bantuan atau apa, itu kan logika istilahnya kan. Tapi kalau Tuhan sudah ngomong itu harus apapun yang menjadi nalar kita, logikanya kita gitu, harus kita harus lebih dengar Tuhan daripada logika kita gitu. Ya masalahnya kan Tuhan ngomong lewat Yesaya dan ditangkap nalarnya si Raja Ahas tuh tidak masuk akal. Bukan tidak masuk akal sih, kayaknya tuh mana mungkin gitu kan secara nalar dia menafsir apa yang Tuhan sampaikan kepada dia. Ya kan, yang benar adalah saya harus minta orang atau raja yang lebih kuat ataupun ya bala bantuan secara fisik gitu. Yang diperlukan kan sekarang prajurit kan, karena sedang perang masalahnya, kondisinya gitu. Nah, di sini yang kadang kita tuh mesti ya saya bilang apa ya, kepekaan juga ya. Bukan nggak boleh pakai nalar ya, tapi ya, saya nggak tahu zaman dia di sebelahnya itu ada nabi yang terus menjadi penasihat dia, penasihat rohani kalau saya bilang. Kalau dulu ada Kasim kan, kalau sekarang zaman itu nggak tahu saya. Pakai iman, Henry. Kalau kata suami Yesus harusnya dia pakai iman, percaya ke Tuhan. Nah itu sesuatu yang kayaknya tuh nggak kelihatan, tapi dia percaya gitu loh. Dan mungkin melampaui akal nalar dia itu, akal nalar manusia kan gitu. Nah di sini nih kadang-kadang kita tuh lemahnya, bukan lemah sih ya, kadang-kadang kita tuh kalahnya tuh di sini gitu loh. Lebih mengandalkan nalar kita lalu pertolongan manusia gitu dibanding pertolongan Tuhan, atau kita percaya pakai logika akan pertolongan Tuhan gitu. Setuju, Mas Hendrik. Ya itu aja sih, mungkin refleksi lah ya ke anak-anaknya gitu. Bukannya nggak boleh, tetapi ini adalah contoh kan. Ahas ini adalah contoh real, kasih kita lihat gitu loh. Ini kalau kamu mau pakai nalar kamu, pertolongan kamu minta tolong sama orang yang punya pasukan yang coba laku kerjain. Akhirnya kan dia dipermalukan kan istilahnya gitu. Ternyata nggak sesuai dengan rencana dia akhirnya kan. Walaupun kelihatan si Asyur itu raja yang besar kan. Mas Hendrik akhirnya kacau balau. Apa itu kacau? Iya. Ya, itu aja sih Dana. Iya, saya juga melihat ini yang pertama ini emang ini ada satu pergumulan di dalam hidup kita ya.
Sering sekali kita juga seperti itu. Misalnya, kita ini mau nasi, doa itu nggak akan kasih nasi gitu misalnya. Kita tuh butuh sumber daya manusia, bukan berdoa Tuhan kirim sumber daya manusia gitu. Kalau nggak dicari, Tuhan nggak kirim gitu ya. Tapi sebenarnya begini, Tuhan di dalam bagian ini saya rasa bukan lagi kontra dalam konteks menggunakan kekuatan sendiri, tidak boleh, kita harus andalkan Tuhan begitu. Sebenarnya lebih kepada melihat siapa yang andalan utama, prioritas gitu loh. Bagaimana kamu melihat Tuhan di dalam kondisi seperti ini gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya Tuhan emang benar-benar jadi prioritas, apakah harus dia melakukan politik-politik dan menyembah dewa-dewa lain? Bisa saja dia mungkin dengan cara lain memperkuat pasukannya sendiri, atau mungkin dia suruh seluruh bangsanya, ayo kita semua bertobat berbalik kepada Tuhan. Jadi sebenarnya bukan berarti kita tidak ada action gitu ya. Nah itu jangan kita katakan jadinya seperti ini, kita nggak usah kerja lah, kita doa minta Tuhan kasih, enggak juga ya. Tapi caranya itu, kalau kita memprioritaskan Tuhan, itu pasti berbeda. Usaha yang kita lakukan itu berbeda. Misalnya kalau kita nggak memprioritaskan Tuhan, gue terdesak gimana? Gue nggak belajar, gue nyontek aja. Gitu loh. Aduh besok ujian gimana? Udah nggak memprioritaskan Tuhan, logikanya gue nggak akan bisa nih. Gue akan nyontek gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya gue mengandalkan Tuhan, ya sudah saya berdoa dan saya belajar sebisanya nih. Tuhan bantu saya. Walaupun secara logika itu susah gitu. Dan biasanya mungkin orang-orang yang memilih yang kedua di luar logikanya, Tuhan izinkan dia mengalami pengalaman iman bersama Tuhan. Misalnya, rupanya nilainya bagus juga gitu setelah itu. Jadi melewati yang ternyata di luar logika dia ternyata bisa juga. Nah, dibandingkan dengan orang yang belum apa-apa, sudah terdesak, langsung sudah pikir yang cara-cara yang agak melenceng gitu. Nah, itulah yang terkadang membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Pelayanan juga seperti itu. Ya aduh orang kurang, kita nggak mendoakan, kita tidak mencari gitu. Tapi kita menggunakan apa nih cara-caranya supaya ini? Oh mungkin kita sogok dia supaya kita sogok saja dia supaya dia melayani gitu, atau menggunakan suatu motif-motif yang langsung mengarah ke, saya katakan sedikit pragmatis yang tidak berdasarkan kebenaran firman Tuhan gitu. Nah kira-kira seperti itu. Mungkin contoh sederhana itu kalau kita mau ujian gitu, anak-anak kan kebanyakan mereka nggak hadir ke sekolah minggu. Kenapa? Karena mereka mengandalkan pikiran mereka untuk belajar. Jadi pelajaran itu ditumpuk tinggi-tinggi gitu untuk atau ujian besok begitu. Harusnya dia datang kepada Tuhan supaya dia disegarkan, supaya dia lebih bisa menangkap atau bisa keluar apa yang dia hafal, dia pelajari. Tapi mereka terbalik, itu sering saya ajarkan di dalam kelas itu. Kamu waktu mau ujian itu justru ujian bagi kalian. Apakah kalian akan berpihak pada Tuhan atau kepada kepintaranmu sendiri? Kalau dia logikanya kan dia harus belajar kan, dan akhirnya tidak datang gereja. Menurut saya itu keliru sekali. Dia justru di saat susah itu dia harus mencari Tuhan dan dia belajar tetap belajar. Tapi tidak mengandalkan belajarnya itu akhirnya lupa dengan Tuhan. Itu intinya kalau menurut saya. Satu lagi contoh, kalau saya lihatnya gini, maksudnya gini, ini ada situasi yang mustahil bisa dimenangkan ya, empat negara lawan satu negara kan. Nah, mau menempatkan kepada Ahaz, dia mau mengandalkan Tuhan atau ya dirinya. Kalau dirinya ya itu tadi dia kerja sama dengan Raja Asyur kan gitu loh. Nah, ini adalah sebenarnya kalau dia belajar dari sejarah yang dulu, sebenarnya kalau dia percaya sama Tuhan, sebenarnya gampang. Tuhan kan bisa membalikkan peperangan itu. Entahkah mereka saling berperang, kan kita udah baca beberapa peristiwa sebelumnya. Musuh tuh saling berperang, saling membunuh. Akhirnya mereka kalah hancur sendiri kan. Tapi dengan syarat ya harus mengandalkan Tuhan gitu loh. Dan kekacauan terjadi di pihak musuh biasanya gitu. Walaupun jumlahnya banyak, mereka bisa ya kita udah baca lah raja-raja sebelumnya. Nah kalau dia ada baca sejarah raja-raja, ya istilahnya kalau dia beriman, dia percaya bahwa Tuhan tuh bisa melakukan hal yang kayaknya mustahil, tapi pasti bisa menang. Maksudnya Tuhan tuh sanggup melakukan hal yang mustahil bagi manusia,
asal dia mau percaya gitu. Nah, buktinya dia gagal mempercayakan dirinya itu. Nah, itu aja sih mungkin dari saya gitu. Ya, termasuk yang Kolimse bilang benar kan, kalau menurut anak-anak kan oke, mustahil, mana mungkin bisa dapat nilai baik kalau ke gereja. Mungkin ya secara ini, kalau tidak belajar tuh tidak mungkin dong gitu kan. Tetapi ya mau mempercayakan diri nggak? Apa yang nggak mungkin bagi manusia kan mungkin bagi Tuhan gitu loh. Tapi bukan berarti kita mengabaikan itu lalu kita nggak belajar. Tapi maksudnya tetap Tuhan minta kita mempersiapkan diri kan. Kan nggak mungkin Raja Ahas itu disuruh peperang tanpa ya udah kau andalkan saya, kau nggak usah siapin pasukanmu, nggak usah ngapa-ngapain, kan nggak juga. Nampak kayak kisah Daud apa tetap harus siap siaga dan menyiagakan pasukannya juga kan gitu. Ya itu sih kalau saya tambahan lah untuk refleksinya. Ya alasannya kadang juga rohani ya. Saya tidak mau mencobai Tuhan gitu. Ya itu alasan-alasan Ahas ya. Oke. Atau mungkin boleh sedikit masukan. Ya baik, maksud. Iya. Kalau tadi kan maksudnya mau dikontrasin, ditonjolkan, maksudnya kacau balaunya itu dari mana? Sebenarnya Acung sudah kasih sih per slide. Bisa nggak kita tambahin satu slide di mana kita taruh title-nya itu di Yesaya bahwa Tuhan itu suruh Ahasnya suruh tenang gitu kan? Itu perintah dari Tuhan di Yesaya ya kan? Di ayat berapa tadi Tuhan suruh dia tenang dan lihat, betul nggak sih? Coba ya sebentar saya lihat tadi. Nah, tapi kita list di bawahnya. Ternyata justru Ahas itu tidak tenang gitu. Jadi yang menjadi subtitle atas itu adalah perintah dari Tuhan yang disampaikan Nabi Yesaya, engkau harus tenang. Tetapi di bawah justru kita bisa meliskan apa-apa yang dikerjakan oleh si Ahas, dia mempersembahkan persembahan kepada berhala, bahkan dia mempersembahkan anaknya sendiri. Itu kan sebuah kekejian yang sangat maksudnya biadab lah gitu ya, sampai anaknya sendiri pun dipersembahkan menjadi korban kayak gitu. Terus kemudian dia mengajak koalisi kerajaan Asyur. Nah, dari hal satu perintah yang Tuhan suruh dia kerjakan, tetapi justru dia tuh menjadi hektik kayak gitu. Wah, dia ini, dia itu, dia ini, dia itu. Sehingga itu semua membuat terjadi kekacauan di dalam kerajaan yang dia pimpin. Tadi sebenarnya Acung kan sudah kasih tahu slide-nya, cuman memang slide-nya kan berbeda-berbeda. Mungkin ini masukan aja, Cong, karena memang sudah bagus kan. Satu slide kita kontraskan benar-benar perintah Tuhan dan apa yang Ahas lakukan. Dengan kehektikan dia itu, justru hidupnya itu menjadi kacau balau. Gitu. Karena kalau kita lihat kan memang Israel itu berbeda dengan kerajaan lain. Israel punya raja besar Allah. Sedangkan Ahas, Yoas, Hizkia, lain sebagainya itu raja-raja kecil yang Tuhan pakai untuk memerintah umat pilihannya kan. Dan kemudian kita tahu mungkin Ahas ini memang bisa menggambarkan kita sekarang. Kita itu semua tahu firman dan belajar firman. Mungkin kita bisa kasih tahu anak-anak termasuk kita sendiri sebagai guru-guru kan. Tetapi ketika hidup kita tuh berjalan lancar, seolah-olah firman tuh ya udah hidup di dalam hidup kita. Tetapi ketika himpitan, kesulitan, atau keadaan genting datang, seolah-olah firman yang kita tahu selama ini kita buang kemana kayak itu. Langsung kita pakai akal kita sendiri. Nah, kita mungkin bisa tekanin ke anak-anak, sebenarnya hidup kita itu benar-benar kita harus tahu dulu yang pimpin pegang hidup kita itu siapa, Tuhan. Jadi dalam keadaan apapun, kita kan seperti Ahas nih, Tuhan sudah berfirman loh, kita punya Alkitab. Waktu Ahas genting, Tuhan utus Yesaya, kamu suruh tenang, dia enggak. Tapi waktu kita genting, Tuhan sudah kasih kita Alkitab. Tapi justru kita seringkali kita gagal nggak menuruti firman. Jadi mungkin kita bisa tekenin lagi ke anak-anak, poin utamanya kita harus akui dulu siapa pemimpin hidup kita sebenarnya. Sehingga dalam keadaan apapun, ya kita tetap bisa setia kayak itu, berpegang percaya kepada Tuhan. Itu sih usulan aja, supaya mungkin bisa lebih terlihat kontras kacaunya. Jadi kita bisa lihat kalau ketika kita dari remaja, kita bisa tekenin juga ya, termasuk kita lause-lause, kalau hidup kita tidak kita pusatkan hanya kepada Tuhan, ya pasti kacau balau. Orang kejar ini, kita ikut kejar itu.
orang kejar ini kita ikut kejar itu, tidak ada yang bisa memuaskan kita kayak itu, sehingga mungkin titik kita hidup kita ya akan selalu kacau gitu. Mungkin itu aja usulannya. Ya. Oke, terima kasih Alonso Shirley. Nanti di bagian itu mungkin Acong bisa ditambahkan ya, atau lihat bagaimana yang bisa diletakkan PowerPoint untuk menekankan poin tersebut. Atau dibuat PowerPoint terpisah ya. Ya, tadi di bagian kamu menjelaskan sebelum Yesaya, kamu ada menjelaskan itu enggak? Obed? Ada. Ada. Tapi tidak ditulis di slide. Jadi itu cumanya cerita sebenarnya. Karena kan itu cuma hanya yang ada seorang nabi Obed yang dipakai aja sebenarnya, bahwa tidak boleh tawan Yahudi, orang Yahudi. Jadi suruh balikin sebenarnya. Iya. Jadi saya nggak tampilin karena terlalu banyak story yang ya mungkin saya nggak bilang itu nggak penting sebenarnya, tapi terlalu banyak story yang pada poinnya nanti jadi Oke, gitu. baik. Tapi boleh diceritakan gitu. Sebenarnya di slide saya ini poin-poin yang dari permainan Who Wants to Be a Millionaire itu sebenarnya kunci poin sebenarnya, bisa diubah pertanyaan itu. Jadi habis cerita mereka ada apa-apa, mereka jawab. Habis cerita mereka ada apa-apa, mereka jawab. Mungkin pilihan jawaban di Who Wants to Be Millionaire itu kan tadi gampang, Cong. Tidak. Ya, benar. Kita kacauin aja. Tidak itu kita tidak tulis tidak. Apakah kita D, A, I, T, K. Jadi anak-anak tuh di dalam kekacauan huruf itu mereka mencoba mencari jawaban. Sebenarnya itu juga bisa kita pakai sih. Tadi kan pertanyaannya nggak terlalu susah kan? Jadi anak-anak pun bisa, maksudnya dari tidak, tentu iya, atau apa, mereka dari kekacauan itu mereka coba cari jawaban kayak gitu. Kalau mau dipakai sih. Tapi nanti susah ininya, ya. Apa? Editnya ya? Bukan editnya. Karena pas udah lock jawaban, kita mengharapkan mereka tuh jawab itu. Jadi sebenarnya permainan ini sudah diarahin bahwa mereka harus jawab itu. Oke. Nah, jadi harusnya mereka bisa kelihatan sih ya. Ya, kecuali kalau kita tanya satu orang, ternyata satu orang itu lagi ada konsen, kan jawabnya amburadul, dan mungkin kita yang ini ya, garing ya. Ya udah, mau bilang aja duitnya nggak dapat kalau dia nggak bisa jawab. Nggak bisa next slide lah jadi. Oke lah. Oke, Lose. Losa Acong, kalau menurut saya yang audit itu sangat penting sih untuk disampaikan, karena itu salah satu wujud bahwa ini ya campur tangan Tuhan, bahwa Tuhan itu setia pada janjinya. Jadi Tuhan memulangkan mereka yang ditawan itu ya. Jadi Tuhan itu menjaga keturunan Yehuda itu. Salah satu wujud dari Tuhan itu setia pada janjinya. Jadi harusnya Raja Ahaz itu mulai ngeh ya. Maksudnya itulah kasih Tuhan ya. Tuhan itu turut campur tangan gitu. Kenapa dia masih ragu akan pertolongan Tuhan. Jadi kisah Obed itu kan sebelum Yesaya gitu ya. Nah, jadi menambahkan bahwa sebelum Yesaya pun sebenarnya sudah ada pertolongan Tuhan. Jadi kalau langsung kita mulai dari Yesaya, jadinya seolah-olah dia ada masalah, ada janji nih, kamu percaya janji ini. Padahal sebelumnya Tuhan sudah menunjukkan ya. Misalnya saat Israel dengan dengan Aram bergandengan tangan menyerang ya daripada Yehuda kan, ada 120.000 pasukan ya, kemudian berhasil menang 120.000 pasukan yang dibunuh, kemudian 200.000 ditawan gitu ya. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Aram dan Israel itu gagal loh menghancurkan Yerusalem. Nah, jadi di dalam keadaan yang kacau pun itu tidak hancur-hancuran, masih ada harapan gitu loh. Nah, karena Yerusalem tidak hancur. Nah, sebenarnya ini satu poin sangat penting gitu. Kalau semuanya hancur tuh benar-benar total, tetapi keadaan yang kacau seperti ini, ditawan mati, tapi Yerusalem nggak hancur, itu tanda masih ada harapan. Nah, bahkan 200.000 orang yang ditawan melalui Nabi Obed ya. Ada perintah Tuhan bilang, jangan kamu tawan orang-orang itu. Sehingga Israel itu berpikir untuk membalikkan lagi. Nah, sebenarnya satu sisi kan kita melihatkan, pekerjaan Tuhan loh, Yerusalem belum hancur. Kemudian tawanan ini melalui Nabi Obed disuruh dibalikkan gitu.
ya, tetapi dia masih keras hati. Nah, muncul lagi Yesaya, muncul lagi ini gitu. Nah, jadi semakin kita lihat bandelnya itu sama keras hatinya itu semakin diungkapkan gitu. Nah, ini mungkin bisa ya kita coba jelaskan, tapi mungkin singkat aja. Sehingga ya intinya itu kita bahwa sudah berkali-kali ya Tuhan nyatakan, tapi masih tidak percaya. Oke. Tegar tengkuk ya bahasa Somi Jesusnya. Ya, terus yang menariknya pun Tuhan yang mencari Raja Ahaz ya, bukan Raja Ahaz mencari Tuhan. Tuhan sendiri datang kepada Raja Ahaz, menawarkan pertolongan itu. Secara aktif ya. Iya, Tuhan yang aktif. Oke, ya itu poin-poin penting ya. Nanti Lasu-Lasu sudah mendengar, nanti rekaman ini nanti saya akan upload seperti biasa, dan mungkin Lasu-Lasu perlu juga ya kembali melihat kenapa, karena saya melihat kan kalau hanya berdasarkan PowerPoint Lasu Acong kan banyak kisah-kisahnya kan. Tadi penjelasan-penjelasan misalnya petanya dan sebagainya, yaitu nanti kita coba ulangi lagi ya. Kalau saran saya mungkin harus ulang lihat video. Iya, kalau betul. untuk mengulang karena di slide saya ini satu slide-nya pakai animatornya banyak. Jadi kalau mau cari-cari itu tertumpuk-tumpuk gitu. Mau nggak mau harus di play gitu, nah harus di main. Iya, oke. Ya, hari ini kita telah bersama-sama ya belajar kembali mengenai Ahaz. Ya, kita bersyukur ya Lasu Acong hari ini telah membawakan materi yang sangat baik, dan saya yakin ya ini pasti memberikan suatu hal yang cukup amaze ya anak-anak kita. Wow, ada sesuatu yang seru gitu ya. Dan tadi juga ada masukan dari Lasu-Lasu membuat tidak hanya menjadi ada minuman soda, tetapi ada makanannya itu. Jadi kenyang ya secara spiritual ya melalui bahan ini ya. Oke, kita akan mengakhiri KP kita ya sebelum nanti ada mungkin ada diskusi sedikit mengenai beberapa pelaksanaan tentang SMR atau mungkin ada pengumuman ya dari Lasu Herman. Saya mengajak kita untuk bersama-sama tundukkan kepala, kita mau berdoa. Pertama kita mau berdoa untuk kesiapan hati kita untuk mengikuti ibadah besok. Ya, besok gereja kita sudah on-site. Di antara kita mungkin ada yang ikut KU1 atau mungkin ikut KU2. Kiranya Tuhan yang menjaga kita, siapkan hati kita untuk beribadah. Dan selanjutnya, Lasu-Lasu yang akan mengajar, kita minta hikmat Tuhan agar kita dapat bisa mengajar kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan dan mengubahkan anak-anak. Mari kita berdoa untuk dua hal ini. Kita buka suara, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan pada hari ini Tuhan kami bisa kembali bersama-sama belajar firman Tuhan. Setiap hari Sabtu Tuhan kami mengikuti kitab demi kitab, kami belajar juga bagaimana ada satu benang merah. Kami belajar dari pelajaran sejarah, kejatuhan daripada raja-raja, kebangkitan dari raja-raja, tantangan yang mereka hadapi. Dan Tuhan, kami bersyukur setiap minggu kami diingatkan kembali oleh Tuhan, sehingga di dalam hidup ini, saat kami pun melakukan hal yang sama, kami bisa memiliki suatu memori yang kental, jika kami tahu apa yang harus kami lakukan. Dan itu juga melalui materi ini Tuhan, setiap guru-guru dipakai untuk menyatakan firman-Mu, mengubah anak-anak di dalam konteks mereka, sehingga mereka juga bisa teguh, memprioritaskan Tuhan dalam segala kehidupannya walaupun terdesak. Kami menyerahkan setiap Lasu-Lasu di sini yang besok akan beribadah, Tuhan yang pimpin dan jaga mereka, Tuhan yang sertai ibadah kami, sehingga ibadah kami boleh menjadi ibadah yang berkenan, dan segala pengajaran kami, Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang bekerja, sehingga kami hanya menyatakan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Sebentar lagi kami akan berpisah, Tuhan, dan juga serta istirahatkan. Kita dengan kasih, Lasu Tina untuk tutup kita di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan, biarlah Tuhan yang apa yang sudah kami
yang kami diskusikan hari ini Tuhan boleh menjadi berkat juga di dalam hidup kami jalankan di dalam hidup kami, bukan hanya sekedar kami mengajari anak-anak, tapi kami boleh juga jalankan di dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami juga akan berpisah satu sama lain dan kami juga akan beristirahat. Tuhan yang memberkati istirahat kami sehingga besok kami boleh disegarkan kembali dalam semangat yang Tuhan berikan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Lause. Terima kasih. Itu Lausekar contoh, Ya, jadi ada besok yang jadi hostnya siapa? Nah, ini yang kita mau bahas nih. Iya, kemarin bukannya hostnya Lose Yuliana ya, Cekar ya? Ya, cuma aku belum dikasih itu gimana sih? Kan dapat email sama, jadi kita masuk Zoom tuh lewat emailnya gereja gitu. Iya, tadi kita ada ngomong-ngomong sih sama Lause Karniati. Jadi sementara itu emang ID dan password itu ya hamba-hamba Tuhan aja yang tahu. Jadi gimana? Nah, jadi tadi saya ada ngomong dengan Lause Karniati juga di awal. Jadi begini saja, untuk minggu ini saya aja yang akan buka itunya dulu, link buka dulu. Nah, sambil saya nanti akan ya diskusikan lah dengan orang yang terkait gitu ya. Dan kemudian saya minta izin untuk memberikan kepada Lause gitu. Jadi lebih kepada kepercayaan lah gitu ya, ID passwordnya gitu ya. Karena kan harus dikomunikasikan juga segala hal ya, segala sesuatu. Nah, nanti untuk ini saya itu dulu akan buka hostnya. Nanti kemudian, nah kita mau tentukan nih, kalau di Lause Karniati ya, kita tentukan misalnya nih, kita harus tentukan pertama host tetap. Kemudian ada host 1, host 2, host 3. Jadi kalau misalnya yang host pertama terlambat atau ada urusan, nah sudah langsung tahu nih host 2 yang gantikan. Kemudian host 2 ini juga nggak bisa nih, siap-siap host 3 gitu. Nah, jadi tadi seperti pembicaraan, sepertinya Lause Yuliana ini jadi host utama ya. Cuma aku kan ngajar juga, karena Lause Erna suka banyak aktivitasnya kan. Jadi Lause yang bisa standby itu, yang pertama itu siapa? Jojo, ngaku Jo. Kau nih tuh diam-diam Jo, kok bisa Jo? Lause Linda Cola atau Lause Tina. Iya, Lause Aco tuh lah. Dia sudah pura-pura tak dengar itu. Tapi kami gantian ngajar juga, Lause. Untuk di awal kan? Ya, gak apa-apa. Cuma maksud saya itu yang buka pertama kali kan kita juga ada doa kan? Ya, maksudnya yang buka pertama kali itu aja. Kan kalau ada hubungan dengan ngajar, breakout room kan gak masalah karena nanti bisa dibagi ke host dan sebagainya gitu. Cuma yang membuka linknya itu yang pertama kali itu. Nah, kita kan harus ada yang standby. Nah, awalnya itu kalau saya, karena berhubungan saya itu kan sekarang fokus di live streaming itu. Kayak besok saya koordinator juga ya jam 9. Saya harus memimpin renungan singkat juga ke tim digital ministry sebelum mereka melayani. Nah, tapi besok saya sudah janji bahwa sebelum jam 9 saya akan buka nih host. Akan buka dulu. Dan saya akan memberikan nih ke host utamanya dulu. Saya pindah tangan. Nah, sekarang kita tentukan nih host pertama, host kedua, dan host ketiga. Contoh, kalau belum join, nggak bisa dijadikan co-host nggak? Iya, makanya pas saya buka, host ya? utama ini harus join dan saya pindah tangan. Boleh pindah tangan ke dia. Berarti sebelum jam 9 ya? Iya, karena saya jam 9 akan mimpin juga ya. Briefing sama tim digital ministry. Dan saya janji sih, kira-kira sebulan kan ada 4 minggu. Nah, saya juga akan luangkan waktu seminggu, saya off dari yang KU untuk SMR. Ya, nanti saya akan komunikasikan seperti itu. Ya. Jadi kan nggak mungkin saya di KU juga biarin SMR berjalan terus autopilot kan. Nah, minimal saya sebulan harus ada sekali kontrol. Nah, 3 minggu ya minta tolong host utama ya untuk bantu. Nah,
siapa kira-kira host yang bisa standby untuk buka ya? Gini Atau aja, kalau gini aja contoh. Iya, Mas Herman. Oh, gantian loh. Saya Hendri duluan dia ngomong. Saya tidak sopan, Nah, maaf. maksudnya itu kan kalau contoh buka, lalu serahkan ke co-host, nanti co-host itu melanjutkan bisa kan? Betul, bisa Nggak Lause. usah emailnya nggak perlu kita tahu kan? Betul. Emailnya nggak usah tahu. Jadi nanti misalnya kasih ke saya jadi co-host. Kalau saya nggak bisa, saya kasih ke langsung Yuliana jadi co-host lagi kan boleh dioper-oper tuh. Kemarin sama contoh Rio, kalau nggak salah break room ya, itu cuma host yang bisa loh. Iya, nanti bukan co-host loh, Lause Hendri. Harus host. Contohnya oper jadi hostnya itu ke yang lain. Iya, maksud saya hostnya itu dioper. Itu gampang lah. Contohnya itu nggak usah kasih kita email yang passwordnya. Ya, ketik gue di sini nggak kita baca. Jadi contoh nggak usah kasih, contoh ketik aja nanti kami baca sendiri. jadi begini, permasalahan begini, karena begini, saya itu kan juga kadang itu datang sebelum jam 9, setengah 9, kadang periksa kabel lah, naik ke atas lah, periksa PowerPoint lah gitu. Nah sebenarnya takutnya itu, wah sangat itu, nanti harus jumlah dan sebagainya, banyak sekali itu. Takutnya baik tekanannya tinggi. Nanti kejar-kejaran. Gini aja, kalau untuk standby hidup aja saya bisa. Oke, langsung Santoso ya. Nanti saya masuk jam 9. Oke, baik. Habis itu mau kasih ke siapa? Lause Yul. Lause Linda Chow. Lause Linda Chow Sariawan loh. Minggu ini aduh ya. Aduh dia rupanya tersinggung. Minggu ini kami giliran aja. Kasih ke siapa? Habis itu kasih ke Lause Yul berarti ya. Ya, minggu ini aku nggak ngajar, tapi minggu depan aku ngajar. Udah, gampang lah. Aku jam 9 ku hidupi komputer lah. Sebelum jam 9 sudah. Tinggal masuk baik kan? Iya. Ya, oke. Aman terkendali itu. Ini kita usul aja. Jangan sampai tiap hari Sabtu kita bahas siapa yang host. Udah sementara gitu baik. Aku dulu nggak apa-apa. Kan tinggal dioper-oper, gampang lah itu kan, pendek lah itu man. Betul, itu kan solusi untuk jarak pendek. Aku pikir yang solusi untuk jarak panjang. Yang untuk lose-lose yang kelasnya 2 orang, itu jadi tim untuk host dan co-host di SMR. Jadi nanti mereka berembuk, minggu ini giliran siapa yang jadi host. Jadi sesama mereka aja, jadi ada satu timnya. Nanti kerjasama dengan Losekar yang bagian PowerPoint, karena Losekar juga perlu backupan PowerPoint. Kalau misalkan tempat Losekar mati lampu, ini yang siapa lagi yang bisa share, jangan sampai SMR kita stuck nanti, sedangkan waktu jalan terus. Losekar pakai apa? PC atau pakai laptop? Laptopnya baterainya masih bagus kan? Mati juga loh. Masih bagus nggak baterainya? Bagus nggak Losekar? Apanya bagus? Baterainya masih bagus kan? Baterainya nggak tahu, kemarin Lause yang ini kan servisnya saya lupa. Oh yang baru ganti itu ya? Ya. Itu aman itu man, 2 jam pun nggak masalah kok. Cuman kan kalau mati lampu kan wifi-nya mati Lause. Kan bisa titer pakai kuota Lause, pendek lah itu Mana pakai kuotanya? Tinggal hidup di HP, di Twitter baik. Lause Linda Chow danain. Lause Aco ada pendek lah tulisan. Dari ketua kita oke lah. Iya. Ngerti langsung caranya. Jadi HP kita tuh kan bisa difungsikan jadi hotspot. Nah kan kita punya laptop kan ada wifi, tinggal connect ke sana baik. Kuat nggak? Nggak kuat dah. Kuat lah, saya sering kok kalau macet-macet saya pakai HP juga kok. Kuat lah. Yo, harus ada plan B-nya tuh. Catering lah urusannya itu. Soalnya pernah Lose Limsa atau Losekar share file mati lampu hilang semua. Makanya standby kan handphone. Jadi handphone gitu kan ada kuota, kan tinggal itu baik kok Twitter ke HP, habis perkara. Jangan dipikirin susah, pikirin gampang saja lah. Iya itu kasih tahu Selin aja Cekar atau Lose Limson. Di setting sekali sudah tuh dia langsung ingat sendiri kok laptopnya. Waktu nanti begitu hidup dia langsung connect otomatis. Grace minta tolong Grace. Iya memang anugerah ini semua ini.
Iya. Ya, Lause. Jadi begini ya, saya usul aja bahwa host utamanya itu yang membuka Zoom itu mulai selanjutnya itu Lause Santoso ya, bisa ya Lause ya. Bisa. Nah, nanti kalau misalnya Lause Santoso ada berhubungan, ada masalah, atau ada di luar, nah selanjutnya Saya Lause akan Yuliana ya. laporkan. Ya, Lause Yuliana yang akan tackle. Contoh, saya pikir enggak terlalu rumit lah. Nanti kalau memang saya enggak bisa, saya akan hubungi siapa yang bisa. Saya cari orangnya gantinya, gampang itu. Oke ya. Yang simpel-simpel saja lah. Penting Satu siapkan Duren, nanti bisa lah semua. Lancar lah itu. Lancar itu. Oke. Ya, Udah, seperti itu gampang ya. kan? Udah. Oke. Kemudian Co ngomong lah, Co. Kau diem Co. Kau ini enggak pas nih, Co. Misalnya Lause Santoso ini break room-nya dibuat oleh Lause Santoso atau Lause yang pegang host? Yang host nantinya. Jadi saya akan buka pertama aja. Nanti sudah itu kan udah kalau mau bikin breakout room saya bisa. Asal nanti sudah masuk ngajar itu saya serahkan ke hostnya. Karena kalau enggak nanti saya mesti jagain terus tuh anak-anak yang keluar masuk itu. Maksud saya gini aja, Lause Santoso pegang hostnya sampai selesai ini aja sebelum ibadah. Sampai ibadah, gampang Jadi itu. break room-nya tetap Lause Santoso yang 2, nanti pas waktu ngajar itu Lause yang nggak ngajar itu baru pegang hostnya, jadi mereka bisa pantau. Ya udah. Karena Oke, dalam siap. masa pelatihan. Aco bersuara loh, Duren loh nampaknya tuh. Kalau Duren diam dia, nggak ada Duren dia bersuara dia. Ya. Kami saling berarti gantian lah, siapa yang ngajar. Berarti Lause Santoso besok itu sebelum jam 9 ya saya buka, langsung join saya oper. Ya, nah kemudian selanjutnya Lause Santoso lah ya. Jadi host utama. Oke. Nah, siap-siap Lause Yuliana yang dihubungi juga. Nah, kemudian ya paling PowerPoint antara Lause Karniati di backup Lause Lewi lah ya. Seperti itu. Iya, saya ada backup ke dia. Iya. Oke. Ya, kira-kira ini aja yang saya mau sampaikan. Kemudian ada lagi Lause Herman, Lause Karniati. Nggak ada sih. Man, ngomong Man. Kau kayak Aco pula harus dipanggil dulu. Itu mati tadi dia baru. Ayo Lause Herman. Minggu depan PPKP siapa Aco tuh? mulai waktu. Aco tuh disuruh tampilin mukanya no. Aco tuh kirim Duren beda sama cerita Jo. Lause Herman ada lagi yang pimpin KP? Jaringannya kurang baik. Jaringan saya lagi kacau balau. Hujan ya Lause Herman. Jaringannya belum makan Duren. Astaga, ini masih dia. Wangkas gimana Wangkas tadinya sampai Desember nih ya? Jangan cerita terus cepat loh, kau tiam loh, woi. Sambil nunggu Herman kan? Kalau untuk yang Sabtu depan itu Lause Erna yang pimpin KP. Dia sudah oke, siap. Nanti yang untuk minggu depan pimpin pujian Lause Acong ya. Ya, oke. Kalau boleh saya usul jangan pilih lagu yang musiknya kacau balau. Oh, dikacauin ya. Lalu SMR kapan rapat Man untuk acara Natal Man? Iyo, ini rapatnya pada sibuk semua. Kemarin itu perpisahan contoh Rio beruntun nih. Hari Senin bisa, hari Senin atau Selasa atau Kamis. Senin lah ya. Oke. Lause Herman, Senin saya nggak bisa, ada pembinaan penata di TG. Lause Linda tuh siapin tempat satu di mana taruh Duren banyak-banyak. Kalau hari apa contoh yang bisa contoh? Pak, mungkin biar ngikutin aja. Kamis ya. Rabu sepertinya Lause. Rabu PD contoh. Setelah iya, kita juga ada kakak. Kamis saya juga ada pertemuan tentang hubungan dengan HUT gereja. Selasa kami kakak. Ada. Emang agak
minggu besok ya. Besok gimana? Besok Habis malam ngajar. nanti. Besok bisa nggak? Bisa. Besok Oh, aja lah iya. ya kita selesaikan, Oso Herman. Habis Besok yang ngajar siang ya? ya. Habis ngajar lah. Habis ngajar. Hari Habis Minggu ngajar. berarti jam Habis mengajar tuh makan dulu lah. Pingsan kaget lalu sacu tuh udah kirim makanan. Kamu kejam nih. Dulu Rosa rapat lagi. Santoso nih kok makan terus ya? Iyalah. Kalau ada makan cuma Makan nonton sambil aja. rapat juga bisa itu. Kita mau Tapi tentukan jam dikirimin nggak berapa? melalui sacu tuh? Jam 2 ya? setengah satu Nah, jam ya. 2. Makan Jam sebentar. 1, mantap. Makan Agak sebentar lama. baik. Atau mau Jam- istirahat. Setengah satu Jonto. Oke. Oke, karena biasa saya itu juga PD teman, ya. iya sampai PD. Cuma kalau emang 12:30 nanti saya izin duluan. Oke, 12:30 ya. Jam berapa Jonto? Jam 2. Eh, gimana ya? Soalnya saya biasa sampai di gereja bisa jam 2, setengah 3, atau jam 3 baru balik sih. Malam Itu jam aja. 2. Nah, jam 2 Atau aja malam? bagaimana? Oke lah. Ya. Oke. Oke ya, besok jam 2 ya. Oke jam. Oke lah. Siap. Habis? Bubar kalau sudah habis. Oke, thank you Malam semua. sudah nih ya. Masih. Sip ya. Thank you langsung ya. Selamat malam. Bye. Oke, sih. Semuanya. Pada betah nggak mau balik. Tadi semua nggak enak, jadi nungguin lah. Iya. Kita ketemu besok ya jam 2. Iya, oke sampai besok. Besok pagi Jonto. Oh iya. Jam Baik. 9. Oke. Bye. Ya. Oke. Oke. Selesai ya, Cong? Ya. Semua?